Pertalite dioplos jadi Pertamax, untung Rp193,7 triliun. Kejaksaan Agung, Kejagung, menetapkan Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan, RS, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama, KKKS, tahun 2018 hingga 2023. Melansir keterangan Kejagung, PT Pertamina Patraniaga diduga membeli Pertalite untuk kemudian di-blending menjadi Pertamax. Namun, pada saat pembelian, Pertalite tersebut dibeli dengan harga Pertamax. Dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patraniaga, tersangka RS melakukan pembayaran untuk RON 92 Pertamax, padahal sebenarnya hanya membeli RON 90 Pertalite atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di storage depot untuk menjadi RON 92. Demikian bunyi keterangan Kejagung. Dilansir Selasa, 25 Februari 2025. Dalam perkara ini, ada 6 tersangka lain yang turut ditetapkan. Mereka adalah Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, Yoki Firnandi, YF, SDS selaku Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina International, dan AP selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina International. Lalu, Mkar selaku Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa, DW selaku Komisaris PT Navigator Katulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim, dan GRJ selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak. Rifa Siahaan bersama SDS dan AP memenangkan MUT broker minyak mentah dan produk kilang yang diduga dilakukan secara melawan hukum. Sementara itu, tersangka DM dan GRJ melakukan komunikasi dengan tersangka AP untuk memperoleh harga tinggi, spot, pada saat syarat belum terpenuhi dan mendapatkan persetujuan dari SDS untuk impor produk kilang. Dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patraniaga, Rifa kemudian melakukan pembelian untuk produk Pertamax, RON 92. Padahal sebenarnya, hanya membeli Pertalite, RON 90 atau lebih rendah. Kemudian, Pertalite tersebut di-blending di storage depot untuk menjadi RON 92. Padahal, hal tersebut tidak diperbolehkan. Akibat adanya beberapa perbuatan melawan hukum tersebut, telah mengakibatkan adanya kerugian negara sekitar Rp193,7 triliun. Tersangka RS, SDS, dan AP memenangkan demut atau broker minyak mentah dan produk kilang secara melawan hukum. Yang kedua, tersangka DM dan GRJ melakukan komunikasi dengan tersangka AP untuk dapat memperoleh harga tinggi pada saat syarat belum terpenuhi dan mendapatkan persetujuan dari tersangka SDS untuk impor minyak mentah dan dari tersangka RS untuk produk kilang. Dalam pengadaan produk kilang yang dilakukan oleh PT Pertamina Patraniaga, tersangka RS melakukan pembelian atau pembayaran untuk RON 92. Padahal sebenarnya yang dibeli adalah RON 90 atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di depo untuk menjadi RON 92 dan hal tersebut tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan ketentuan yang ada. Pada saat telah dilakukan pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang, diperoleh fakta adanya markup kontrak shipping atau pengiriman yang dilakukan oleh tersangka JF selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, sehingga negara mengeluarkan fee sebesar 13 sampai dengan 15% secara melawan hukum, sehingga tersangka MKAR mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Kejaksaan Agung telah selesai menggeledah kantor Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi atau Ditjen Migas, Kementerian SDM di kawasan Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan pada Senin 10 Februari. Dari penggeledahan itu, penyidik membawa 9 kardus bertuliskan arsip Ditjen Migas. Kesembilan kardus tersebut langsung dibawa keluar dari kantor Ditjen Migas, kemudian ditaruh di dalam mobil Kejagung yang diparkir di lobi gedung itu. Namun ketika diminta keterangan soal barang bukti yang dibawa, penyidik pun memilih bungkam. Mereka malah meminta awak media untuk langsung ke kantor Kejagung bila ingin meminta sejumlah keterangan. Untuk itu Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengungkapkan penggeledahan ini terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina. Penggeledahan dilakukan selama hampir 7 jam. Dugaannya ada 4 lantai yang terkena penggeledahan saat itu. Di sisi lain, salah satu penyidik dicecar pertanyaan oleh awak media. Pihak Kejagung pun enggan menjawab dan salah seorang dari mereka hanya mengatakan bahwa informasi lengkap mengenai penggeledahan hari ini akan langsung disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar di kantornya. Korupsi Pertamina, Kejagung, Patra Niaga beli Pertalite, dioplos jadi Pertamax. Kejaksaan Agung, Kejagung, menetapkan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Rifa Siahaan, RS, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama, KKKS, tahun 2018 hingga 2023. Melansir keterangan Kejagung, PT Pertamina Patra Niaga diduga membeli Pertalite untuk kemudian di-blending menjadi Pertamax. Namun, pada saat pembelian, Pertalite tersebut dibeli dengan harga Pertamax. Dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patra Niaga, tersangka RS melakukan pembayaran untuk RON 92 Pertamax, padahal sebenarnya hanya membeli RON 90 Pertalite atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di storage depot untuk menjadi RON 92, demikian bunyi keterangan Kejagung. Dilansir Selasa, 25 Februari 2025. Dan hal tersebut tidak diperbolehkan, imbuh keterangan itu. Dalam perkara ini, ada 6 tersangka lain yang turut ditetapkan. Mereka adalah Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, Yoki Firnandi, YF, SDS selaku Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina International dan AP selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina International. Untuk dapat memperoleh harga tinggi pada saat syarat belum terpenuhi dan mendapatkan persetujuan dari tersangka SDS untuk impor minyak mentah dan dari tersangka RS untuk produk kilang. Dalam pengadaan produk kilang yang dilakukan oleh PT Pertamina Patra Niaga, tersangka RS melakukan pembelian atau pembayaran untuk RON 92. Padahal sebenarnya yang dibeli adalah RON 90 atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di depo untuk menjadi RON 92 dan hal tersebut tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan ketentuan yang ada. Pada saat telah dilakukan pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang, diperoleh fakta adanya markup kontrak shipping atau pengiriman yang dilakukan oleh tersangka JF selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, sehingga negara mengeluarkan fee sebesar 13 sampai dengan 15% secara melawan hukum, sehingga tersangka MKAR mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pertalite dioplos jadi Pertamax, untung Rp193,7 triliun.
Kejaksaan Agung, Kejagung, menetapkan Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan, RS, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama, KKKS, tahun 2018 hingga 2023. Melansir keterangan Kejagung, PT Pertamina Patraniaga diduga membeli Pertalite untuk kemudian di-blending menjadi Pertamax. Namun, pada saat pembelian, Pertalite tersebut dibeli dengan harga Pertamax. Dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patraniaga, tersangka RS melakukan pembayaran untuk RON 92 Pertamax, padahal sebenarnya hanya membeli RON 90 Pertalite atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di storage depot untuk menjadi RON 92. Demikian bunyi keterangan Kejagung. Dilansir Selasa, 25 Februari 2025. Dalam perkara ini, ada 6 tersangka lain yang turut ditetapkan. Mereka adalah Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, Yoki Firnandi, YF, SDS selaku Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina International, dan AP selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina International. Lalu, Mkar selaku Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa, DW selaku Komisaris PT Navigator Katulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim, dan GRJ selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak. Rifa Siahaan bersama SDS dan AP memenangkan MUT broker minyak mentah dan produk kilang yang diduga dilakukan secara melawan hukum. Sementara itu, tersangka DM dan GRJ melakukan komunikasi dengan tersangka AP untuk memperoleh harga tinggi, spot, pada saat syarat belum terpenuhi dan mendapatkan persetujuan dari SDS untuk impor produk kilang. Dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patraniaga, Rifa kemudian melakukan pembelian untuk produk Pertamax, RON 92. Padahal sebenarnya, hanya membeli Pertalite, RON 90 atau lebih rendah. Kemudian, Pertalite tersebut di-blending di storage depot untuk menjadi RON 92. Padahal, hal tersebut tidak diperbolehkan. Akibat adanya beberapa perbuatan melawan hukum tersebut, telah mengakibatkan adanya kerugian negara sekitar Rp193,7 triliun. Tersangka RS, SDS, dan AP memenangkan demut atau broker minyak mentah dan produk kilang secara melawan hukum. Yang kedua, tersangka DM dan GRJ melakukan komunikasi dengan tersangka AP untuk dapat memperoleh harga tinggi pada saat syarat belum terpenuhi dan mendapatkan persetujuan dari tersangka SDS untuk impor minyak mentah dan dari tersangka RS untuk produk kilang. Dalam pengadaan produk kilang yang dilakukan oleh PT Pertamina Patraniaga, tersangka RS melakukan pembelian atau pembayaran untuk RON 92. Padahal sebenarnya yang dibeli adalah RON 90 atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di depo untuk menjadi RON 92 dan hal tersebut tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan ketentuan yang ada. Pada saat telah dilakukan pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang, diperoleh fakta adanya markup kontrak shipping atau pengiriman yang dilakukan oleh tersangka JF selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, sehingga negara mengeluarkan fee sebesar 13 sampai dengan 15% secara melawan hukum, sehingga tersangka MKAR mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kejaksaan Agung telah selesai menggeledah kantor Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi atau Ditjen Migas, Kementerian SDM di kawasan Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan pada Senin 10 Februari. Dari penggeledahan itu, penyidik membawa 9 kardus bertuliskan arsip Ditjen Migas.
Kesembilan kardus tersebut langsung dibawa keluar dari kantor Ditjen Migas, kemudian ditaruh di dalam mobil Kejagung yang diparkir di lobi gedung itu. Namun ketika diminta keterangan soal barang bukti yang dibawa, penyidik pun memilih bungkam. Mereka malah meminta awak media untuk langsung ke kantor Kejagung bila ingin meminta sejumlah keterangan. Untuk itu Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengungkapkan penggeledahan ini terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina. Penggeledahan dilakukan selama hampir 7 jam. Dugaannya ada 4 lantai yang terkena penggeledahan saat itu. Di sisi lain salah satu penyidik dicecar pertanyaan oleh awak media. Pihak Kejagung pun enggan menjawab dan salah seorang dari mereka hanya mengatakan bahwa informasi lengkap mengenai penggeledahan hari ini akan langsung disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar di kantornya. Korupsi Pertamina, Kejagung, Patra Niaga beli Pertalite, dioplos jadi Pertamax. Kejaksaan Agung, Kejagung, menetapkan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Rifa Siahaan, RS, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama, KKKS, tahun 2018 hingga 2023. Melansir keterangan Kejagung, PT Pertamina Patra Niaga diduga membeli Pertalite untuk kemudian di-blending menjadi Pertamax. Namun, pada saat pembelian, Pertalite tersebut dibeli dengan harga Pertamax. Dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patra Niaga, tersangka RS melakukan pembayaran untuk RON 92 Pertamax, padahal sebenarnya hanya membeli RON 90 Pertalite atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di storage depot untuk menjadi RON 92. Demikian bunyi keterangan Kejagung. Dilansir Selasa, 25 Februari 2025. Dan hal tersebut tidak diperbolehkan, imbuh keterangan itu. Dalam perkara ini, ada 6 tersangka lain yang turut ditetapkan. Mereka adalah Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, Yoki Firnandi, YF, SDS selaku Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina International dan AP selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina International. Untuk dapat memperoleh harga tinggi pada saat syarat belum terpenuhi dan mendapatkan persetujuan dari tersangka SDS untuk impor minyak mentah dan dari tersangka RS untuk produk kilang. Dalam pengadaan produk kilang yang dilakukan oleh PT Pertamina Patra Niaga, tersangka RS melakukan pembelian atau pembayaran untuk RON 92. Padahal sebenarnya yang dibeli adalah RON 90 atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di depo untuk menjadi RON 92 dan hal tersebut tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan ketentuan. Pada saat telah dilakukan pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang, diperoleh fakta adanya markup atau pengiriman yang dilakukan oleh tersangka JF selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, sehingga negara mengeluarkan fee sebesar 13 sampai dengan 15% secara melawan hukum, sehingga tersangka MKAR mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pertalite dioplos jadi Pertamax. Untung Rp197. Jaksa Jagung, Pertamina Patra Niaga Rifa Siahaan,
RS, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang panas sama 2018 hingga 2023. Tangan Kejagung Pertamina Patraniaga yang menjadi dengan Pertamina Pas melakukan pembayaran untuk RON 92 Pertamax, padahal sebenarnya hanya membeli RON 90 Pertalite atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di storage depot untuk menjadi RON 92. Demikian bunyi keterangan Kejagung. Dilansir Selasa, 25 Februari 2025. Dalam perkara ini, ada 6 tersangka lain yang turut ditetapkan. Mereka adalah Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, Yoki Firnandi, YF, SDS selaku Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina International, dan AP selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina International. Lalu, Mkar selaku Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa, DW selaku Komisaris PT Navigator Katulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim, dan GRJ selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak. Rifa Siahaan bersama SDS dan AP memenangkan mood broker minyak mentah dan produk kilang yang diduga dilakukan secara melawan hukum. Sementara itu, tersangka DM dan GRJ melakukan komunikasi dengan tersangka AP untuk memperoleh harga tinggi, spot, pada saat syarat belum terpenuhi dan mendapatkan persetujuan dari SDS untuk impor produk kilang. Dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patraniaga, Rifa kemudian melakukan pembelian untuk produk Pertamax, RON 92. Padahal sebenarnya, hanya membeli Pertalite, RON 90 atau lebih rendah. Kemudian, Pertalite tersebut di-blending di storage depot untuk menjadi RON 92. Padahal, hal tersebut tidak diperbolehkan. Akibat adanya beberapa perbuatan melawan hukum tersebut, telah mengakibatkan adanya kerugian negara sekitar Rp193,7 triliun. Tersangka RS, SDS, dan AP memenangkan demut atau broker minyak mentah dan produk kilang secara melawan hukum. Yang kedua, tersangka DM dan GRJ melakukan komunikasi dengan tersangka AP untuk dapat memperoleh harga tinggi pada saat syarat belum terpenuhi dan mendapatkan persetujuan dari tersangka SDS untuk impor minyak mentah dan dari tersangka RS untuk produk kilang. Dalam pengadaan produk kilang yang dilakukan oleh PT Pertamina Patraniaga, tersangka RS melakukan pembelian atau pembayaran untuk RON 92. Padahal sebenarnya yang dibeli adalah RON 90 atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di depo untuk menjadi RON 92 dan hal tersebut tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan ketentuan yang ada. Pada saat telah dilakukan pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang, diperoleh fakta adanya markup kontrak shipping atau pengiriman yang dilakukan oleh tersangka JF selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, sehingga negara mengeluarkan fee sebesar 13 sampai dengan 15% secara melawan hukum, sehingga tersangka MKAR mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kejaksaan Agung telah selesai menggeledah kantor Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi atau Ditjen Migas, Kementerian SDM di kawasan Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan pada Senin 10 Februari. Dari penggeledahan itu, penyidik membawa 9 kardus bertuliskan arsip Ditjen Migas. Ke-9 kardus tersebut langsung dibawa keluar dari kantor Ditjen Migas, kemudian ditaruh di dalam mobil Kejagung yang diparkir di lobi gedung itu. Namun ketika diminta keterangan soal barang bukti yang dibawa, penyidik pun memilih bungkam. Mereka malah meminta awak media untuk langsung ke kantor Kejagung bila ingin meminta sejumlah keterangan.
Untuk itu Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengungkapkan penggeledahan ini terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina. Penggeledahan dilakukan selama hampir 7 jam. Dugaannya ada 4 lantai yang terkena penggeledahan saat itu. Di sisi lain, salah satu penyidik dicecar pertanyaan oleh awak media. Pihak Kejagung pun enggan menjawab dan salah seorang dari mereka hanya mengatakan bahwa informasi lengkap mengenai penggeledahan hari ini akan langsung disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar di kantornya. Korupsi Pertamina, Kejagung, Patra Niaga beli Pertalite, dioplos jadi Pertamax. Kejaksaan Agung, Kejagung, menetapkan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Rifa Siahaan, RS, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama, KKKS, tahun 2018 hingga 2023. Melansir keterangan Kejagung, PT Pertamina Patra Niaga diduga membeli Pertalite untuk kemudian di-blending menjadi Pertamax. Namun, pada saat pembelian, Pertalite tersebut dibeli dengan harga Pertamax. Dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patra Niaga, tersangka RS melakukan pembayaran untuk RON 92 Pertamax, padahal sebenarnya hanya membeli RON 90 Pertalite atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di storage depot untuk menjadi RON 92. Demikian bunyi keterangan Kejagung. Dilansir Selasa, 25 Februari 2025. Dan hal tersebut tidak diperbolehkan, imbuh keterangan itu. Dalam perkara ini, ada 6 tersangka lain yang turut ditetapkan. Mereka adalah Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, Yoki Firnandi, YF, SDS selaku Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina International dan AP selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina International. Untuk dapat memperoleh harga tinggi pada saat syarat belum terpenuhi dan mendapatkan persetujuan dari tersangka SDS untuk impor minyak mentah dan dari tersangka RS untuk produk kilang. Dalam pengadaan produk kilang yang dilakukan oleh PT Pertamina Patra Niaga, tersangka RS melakukan pembelian atau pembayaran untuk RON 92. Padahal sebenarnya yang dibeli adalah RON 90 atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di depo untuk menjadi RON 92 dan hal tersebut tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan ketentuan yang ada. Pada saat telah dilakukan pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang, diperoleh fakta adanya markup kontrak shipping atau pengiriman yang dilakukan oleh tersangka JF selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, sehingga negara mengeluarkan fee sebesar 13 sampai dengan 15% secara melawan hukum, sehingga tersangka MKAR mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pertalite dioplos jadi Pertamax, untung Rp193,7 triliun. Kejaksaan Agung, Kejagung, menetapkan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Rifa Siahaan, RS, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama, KKKS, tahun 2018 hingga 2023. Melansir keterangan Kejagung, PT Pertamina Patra Niaga diduga membeli Pertalite untuk kemudian di-blending menjadi Pertamax. Namun, pada saat pembelian, Pertalite tersebut dibeli dengan harga Pertamax. Dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patra Niaga,
tersangka RS melakukan pembayaran untuk RON 92 Pertamax, padahal sebenarnya hanya membeli RON 90 Pertalite atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di storage depot untuk menjadi RON 92. Demikian bunyi keterangan Kejagung. Dilansir Selasa, 25 Februari 2025. Dalam perkara ini, ada 6 tersangka lain yang turut ditetapkan. Mereka adalah Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, Yoki Firnandi, YF, SDS selaku Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina International, dan AP selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina International. Lalu, Mkar selaku Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa, DW selaku Komisaris PT Navigator Katulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim, dan GRJ selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak. Rifa Siahaan bersama SDS dan AP memenangkan mood broker minyak mentah dan produk kilang yang diduga dilakukan secara melawan hukum. Sementara itu, tersangka DM dan GRJ melakukan komunikasi dengan tersangka AP untuk memperoleh harga tinggi, spot, pada saat syarat belum terpenuhi dan mendapatkan persetujuan dari SDS untuk impor produk kilang. Dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patraniaga, Rifa kemudian melakukan pembelian untuk produk Pertamax, RON 92. Padahal sebenarnya, hanya membeli Pertalite, RON 90, atau lebih rendah. Kemudian, Pertalite tersebut di-blending di storage depot untuk menjadi RON 92. Padahal, hal tersebut tidak diperbolehkan. Akibat adanya beberapa perbuatan melawan hukum tersebut, telah mengakibatkan adanya kerugian negara sekitar Rp193,7 triliun. Tersangka RS, SDS, dan AP memenangkan demut atau broker minyak mentah dan produk kilang secara melawan hukum. Yang kedua, tersangka DM dan GRJ melakukan komunikasi dengan tersangka AP untuk dapat memperoleh harga tinggi pada saat syarat belum terpenuhi dan mendapatkan persetujuan dari tersangka SDS untuk impor minyak mentah dan dari tersangka RS untuk produk kilang. Dalam pengadaan produk kilang yang dilakukan oleh PT Pertamina Patraniaga, tersangka RS melakukan pembelian atau pembayaran untuk RON 92. Padahal sebenarnya yang dibeli adalah RON 90 atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di depo untuk menjadi RON 92 dan hal tersebut tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan ketentuan yang ada. Pada saat telah dilakukan pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang, diperoleh fakta adanya markup kontrak shipping atau pengiriman yang dilakukan oleh tersangka JF selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, sehingga negara mengeluarkan fee sebesar 13 sampai dengan 15% secara melawan hukum, sehingga tersangka MKAR mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kejaksaan Agung telah selesai menggeledah kantor Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi atau Ditjen Migas, Kementerian SDM di kawasan Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan pada Senin 10 Februari. Dari penggeledahan itu, penyidik membawa 9 kardus bertuliskan arsip Ditjen Migas. Ke-9 kardus tersebut langsung dibawa keluar dari kantor Ditjen Migas, kemudian ditaruh di dalam mobil Kejagung yang diparkir di lobi gedung itu. Namun ketika diminta keterangan soal barang bukti yang dibawa, penyidik pun memilih bungkam. Mereka malah meminta awak media untuk langsung ke kantor Kejagung bila ingin meminta sejumlah keterangan. Untuk itu Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengungkapkan penggeledahan ini terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina. Penggeledahan dilakukan selama hampir 7 jam. Dugaannya ada 4 lantai yang terkena penggeledahan saat itu.
Di sisi lain, salah satu penyidik dicecar pertanyaan oleh awak media. Pihak Kejagung pun enggan menjawab dan salah seorang dari mereka hanya mengatakan bahwa informasi lengkap mengenai penggeledahan hari ini akan langsung disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar di kantornya. Korupsi Pertamina, Kejagung, Patra Niaga beli Pertalite, dioplos jadi Pertamax. Kejaksaan Agung, Kejagung, menetapkan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Rifasiahaan, RS, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama, KKKS, tahun 2018 hingga 2023. Melansir keterangan Kejagung, PT Pertamina Patra Niaga diduga membeli Pertalite untuk kemudian di-blending menjadi Pertamax. Namun, pada saat pembelian, Pertalite tersebut dibeli dengan harga Pertamax. Dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patra Niaga, tersangka RS melakukan pembayaran untuk RON 92 Pertamax, padahal sebenarnya hanya membeli RON 90 Pertalite atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di storage depot untuk menjadi RON 92, demikian bunyi keterangan Kejagung. Dilansir Selasa, 25 Februari 2025. Dan hal tersebut tidak diperbolehkan, imbuh keterangan itu. Dalam perkara ini, ada 6 tersangka lain yang turut ditetapkan. Mereka adalah Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, Yoki Firnandi, YF, SDS selaku Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina International dan AP selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina International. Untuk dapat memperoleh harga tinggi pada saat syarat belum terpenuhi dan mendapatkan persetujuan dari tersangka SDS untuk impor minyak mentah dan dari tersangka RS untuk produk kilang. Dalam pengadaan produk kilang yang dilakukan oleh PT Pertamina Patra Niaga, tersangka RS melakukan pembelian atau pembayaran untuk RON 92. Padahal sebenarnya yang dibeli adalah RON 90 atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di depo untuk menjadi RON 92 dan hal tersebut tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan ketentuan yang ada. Pada saat telah dilakukan pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang, diperoleh fakta adanya markup kontrak shipping atau pengiriman yang dilakukan oleh tersangka JF selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, sehingga negara mengeluarkan fee sebesar 13 sampai dengan 15% secara melawan hukum, sehingga tersangka MKAR mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pertalite dioplos jadi Pertamax, untung Rp193,7 triliun. Kejaksaan Agung, Kejagung, menetapkan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Rifasiahaan, RS, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama, KKKS, tahun 2018 hingga 2023. Melansir keterangan Kejagung, PT Pertamina Patra Niaga diduga membeli Pertalite untuk kemudian di-blending menjadi Pertamax. Namun, pada saat pembelian, Pertalite tersebut dibeli dengan harga Pertamax. Dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patra Niaga, tersangka RS melakukan pembayaran untuk RON 92 Pertamax, padahal sebenarnya hanya membeli RON 90 Pertalite atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di storage depot untuk menjadi RON 92, demikian bunyi keterangan Kejagung. Dilansir Selasa, 25 Februari 2025.
Dalam perkara ini, ada 6 tersangka lain yang turut ditetapkan. Mereka adalah Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, Yoki Firnandi, YF, SDS selaku Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina International, dan AP selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina International. Lalu, Mkar selaku Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa, DW selaku Komisaris PT Navigator Katulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim, dan GRJ selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak. Rifa Siahaan bersama SDS dan AP memenangkan mood broker minyak mentah dan produk kilang yang diduga dilakukan secara melawan hukum. Sementara itu, tersangka DM dan GRJ melakukan komunikasi dengan tersangka AP untuk memperoleh harga tinggi, spot, pada saat syarat belum terpenuhi dan mendapatkan persetujuan dari SDS untuk impor produk kilang. Dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patraniaga, Rifa kemudian melakukan pembelian untuk produk Pertamax, RON 92. Padahal sebenarnya, hanya membeli Pertalite, RON 90 atau lebih rendah. Kemudian, Pertalite tersebut di-blending di storage depot untuk menjadi RON 92. Padahal, hal tersebut tidak diperbolehkan. Akibat adanya beberapa perbuatan melawan hukum tersebut, telah mengakibatkan adanya kerugian negara sekitar 193,7 triliun rupiah. Tersangka RS, SDS, dan AP memenangkan demut atau broker minyak mentah dan produk kilang secara melawan hukum. Yang kedua, tersangka DM dan GRJ melakukan komunikasi dengan tersangka AP untuk dapat memperoleh harga tinggi pada saat syarat belum terpenuhi dan mendapatkan persetujuan dari tersangka SDS untuk impor minyak mentah dan dari tersangka RS untuk produk kilang. Dalam pengadaan produk kilang yang dilakukan oleh PT Pertamina Patraniaga, tersangka RS melakukan pembelian atau pembayaran untuk RON 92. Padahal sebenarnya yang dibeli adalah RON 90 atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di depo untuk menjadi RON 92 dan hal tersebut tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan ketentuan yang ada. Pada saat telah dilakukan pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang, diperoleh fakta adanya markup kontrak shipping atau pengiriman yang dilakukan oleh tersangka JF selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, sehingga negara mengeluarkan fee sebesar 13 sampai dengan 15% secara melawan hukum, sehingga tersangka MKAR mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kejaksaan Agung telah selesai menggeledah kantor Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi atau Ditjen Migas, Kementerian SDM di kawasan Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan pada Senin 10 Februari. Dari penggeledahan itu, penyidik membawa 9 kardus bertuliskan arsip Ditjen Migas. Ke-9 kardus tersebut langsung dibawa keluar dari kantor Ditjen Migas, kemudian ditaruh di dalam mobil Kejagung yang diparkir di lobi gedung itu. Namun ketika diminta keterangan soal barang bukti yang dibawa, penyidik pun memilih bungkam. Mereka malah meminta awak media untuk langsung ke kantor Kejagung bila ingin meminta sejumlah keterangan. Untuk itu Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengungkapkan penggeledahan ini terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina. Penggeledahan dilakukan selama hampir 7 jam. Dugaannya ada 4 lantai yang terkena penggeledahan saat itu. Di sisi lain, salah satu penyidik dicecar pertanyaan oleh awak media. Pihak Kejagung pun enggan menjawab dan salah seorang dari mereka hanya mengatakan bahwa informasi lengkap mengenai penggeledahan hari ini akan langsung disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar di kantornya.
korupsi Pertamina, Kejagung, Patra Niaga beli Pertalite, dioplos jadi Pertamax. Kejaksaan Agung, Kejagung, menetapkan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Rifasiahaan, RS, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama, KKKS, tahun 2018 hingga 2023. Melansir keterangan Kejagung, PT Pertamina Patra Niaga diduga membeli Pertalite untuk kemudian di-blending menjadi Pertamax. Namun, pada saat pembelian, Pertalite tersebut dibeli dengan harga Pertamax. Dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patra Niaga, tersangka RS melakukan pembayaran untuk RON 92 Pertamax, padahal sebenarnya hanya membeli RON 90 Pertalite atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di storage depot untuk menjadi RON 92. Demikian bunyi keterangan Kejagung. Dilansir Selasa, 25 Februari 2025. Dan hal tersebut tidak diperbolehkan, imbuh keterangan itu. Dalam perkara ini, ada 6 tersangka lain yang turut ditetapkan. Mereka adalah Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, Yoki Firnandi, YF, SDS selaku Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina International dan AP selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina International. Untuk dapat memperoleh harga tinggi pada saat syarat belum terpenuhi dan mendapatkan persetujuan dari tersangka SDS untuk impor minyak mentah dan dari tersangka RS untuk produk kilang. Dalam pengadaan produk kilang yang dilakukan oleh PT Pertamina Patra Niaga, tersangka RS melakukan pembelian atau pembayaran untuk RON 92. Padahal sebenarnya yang dibeli adalah RON 90 atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di depo untuk menjadi RON 92 dan hal tersebut tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan ketentuan yang ada. Pada saat telah dilakukan pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang, diperoleh fakta adanya markup kontrak shipping atau pengiriman yang dilakukan oleh tersangka JF selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, sehingga negara mengeluarkan fee sebesar 13 sampai dengan 15% secara melawan hukum, sehingga tersangka MKAR mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pertalite dioplos jadi Pertamax, untung Rp193,7 triliun. Kejaksaan Agung, Kejagung, menetapkan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Rifasiahaan, RS, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama, KKKS, tahun 2018 hingga 2023. Melansir keterangan Kejagung, PT Pertamina Patra Niaga diduga membeli Pertalite untuk kemudian di-blending menjadi Pertamax. Namun, pada saat pembelian, Pertalite tersebut dibeli dengan harga Pertamax. Dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patra Niaga, tersangka RS melakukan pembayaran untuk RON 92 Pertamax, padahal sebenarnya hanya membeli RON 90 Pertalite atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di storage depot untuk menjadi RON 92. Demikian bunyi keterangan Kejagung. Dilansir Selasa, 25 Februari 2025. Dalam perkara ini, ada 6 tersangka lain yang turut ditetapkan. Mereka adalah Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, Yoki Firnandi, YF, SDS selaku Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina International, dan AP selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina International. Lalu, Mkar selaku Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa,
DW selaku Komisaris PT Navigator Katulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim, dan GRJ selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak. Rifa Siahaan bersama SDS dan AP memenangkan mood broker minyak mentah dan produk kilang yang diduga dilakukan secara melawan hukum. Sementara itu, tersangka DM dan GRJ melakukan komunikasi dengan tersangka AP untuk memperoleh harga tinggi, spot, pada saat syarat belum terpenuhi dan mendapatkan persetujuan dari SDS untuk impor produk kilang. Dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patra Niaga, Rifa kemudian melakukan pembelian untuk produk Pertamax, RON 92. Padahal sebenarnya, hanya membeli Pertalite, RON 90 atau lebih rendah. Kemudian, Pertalite tersebut di-blending di storage depot untuk menjadi RON 92. Padahal, hal tersebut tidak diperbolehkan. Akibat adanya beberapa perbuatan melawan hukum tersebut, telah mengakibatkan adanya kerugian negara sekitar 193,7 triliun rupiah. Tersangka RS, SDS, dan AP memenangkan demut atau broker minyak mentah dan produk kilang secara melawan hukum. Yang kedua, tersangka DM dan GRJ melakukan komunikasi dengan tersangka AP untuk dapat memperoleh harga tinggi pada saat syarat belum terpenuhi dan mendapatkan persetujuan dari tersangka SDS untuk impor minyak mentah dan dari tersangka RS untuk produk kilang. Dalam pengadaan produk kilang yang dilakukan oleh PT Pertamina Patra Niaga, tersangka RS melakukan pembelian atau pembayaran untuk RON 92. Padahal sebenarnya yang dibeli adalah RON 90 atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di depo untuk menjadi RON 92 dan hal tersebut tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan ketentuan yang ada. Pada saat telah dilakukan pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang, diperoleh fakta adanya markup kontrak shipping atau pengiriman yang dilakukan oleh tersangka JF selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, sehingga negara mengeluarkan fee sebesar 13 sampai dengan 15% secara melawan hukum, sehingga tersangka MKAR mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kejaksaan Agung telah selesai menggeledah kantor Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi atau Ditjen Migas, Kementerian SDM di kawasan Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan pada Senin 10 Februari. Dari penggeledahan itu, penyidik membawa 9 kardus bertuliskan arsip Ditjen Migas. Ke-9 kardus tersebut langsung dibawa keluar dari kantor Ditjen Migas, kemudian ditaruh di dalam mobil Kejagung yang diparkir di lobi gedung itu. Namun ketika diminta keterangan soal barang bukti yang dibawa, penyidik pun memilih bungkam. Mereka malah meminta awak media untuk langsung ke kantor Kejagung bila ingin meminta sejumlah keterangan. Untuk itu Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengungkapkan penggeledahan ini terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina. Penggeledahan dilakukan selama hampir 7 jam. Dugaannya ada 4 lantai yang terkena penggeledahan saat itu. Di sisi lain, salah satu penyidik dicecar pertanyaan oleh awak media. Pihak Kejagung pun enggan menjawab dan salah seorang dari mereka hanya mengatakan bahwa informasi lengkap mengenai penggeledahan hari ini akan langsung disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar di kantornya. Korupsi Pertamina, Kejagung, Patra Niaga beli Pertalite, dioplos jadi Pertamax. Kejaksaan Agung, Kejagung, menetapkan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Rifa Siahaan, RS,
sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama (KKKS) tahun 2018 hingga 2023. Melansir keterangan Kejagung, PT Pertamina Patraniaga diduga membeli Pertalite untuk kemudian di-blending menjadi Pertamax. Namun, pada saat pembelian, Pertalite tersebut dibeli dengan harga Pertamax. Dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patraniaga, tersangka RS melakukan pembayaran untuk RON 92 Pertamax, padahal sebenarnya hanya membeli RON 90 Pertalite atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di storage depot untuk menjadi RON 92. Demikian bunyi keterangan Kejagung. Dilansir Selasa, 25 Februari 2025. Dan hal tersebut tidak diperbolehkan, imbuh keterangan itu. Dalam perkara ini, ada 6 tersangka lain yang turut ditetapkan. Mereka adalah Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, Yoki Firnandi, YF, SDS selaku Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina International dan AP selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina International. Untuk dapat memperoleh harga tinggi pada saat syarat belum terpenuhi dan mendapatkan persetujuan dari tersangka SDS untuk impor minyak mentah dan dari tersangka RS untuk produk kilang. Dalam pengadaan produk kilang yang dilakukan oleh PT Pertamina Patraniaga, tersangka RS melakukan pembelian atau pembayaran untuk RON 92. Padahal sebenarnya yang dibeli adalah RON 90 atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di depo untuk menjadi RON 92 dan hal tersebut tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan ketentuan yang ada. Pada saat telah dilakukan pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang, diperoleh fakta adanya markup kontrak shipping atau pengiriman yang dilakukan oleh tersangka JF selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, sehingga negara mengeluarkan fee sebesar 13 sampai dengan 15% secara melawan hukum, sehingga tersangka MKAR mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pertalite dioplos jadi Pertamax, untung Rp193,7 triliun. Kejaksaan Agung, Kejagung, menetapkan Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan, RS, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama, KKKS, tahun 2018 hingga 2023. Melansir keterangan Kejagung, PT Pertamina Patraniaga diduga membeli Pertalite untuk kemudian di-blending menjadi Pertamax. Namun, pada saat pembelian, Pertalite tersebut dibeli dengan harga Pertamax. Dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patraniaga, tersangka RS melakukan pembayaran untuk RON 92 Pertamax, padahal sebenarnya hanya membeli RON 90 Pertalite atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di storage depot untuk menjadi RON 92. Demikian bunyi keterangan Kejagung. Dilansir Selasa, 25 Februari 2025. Dalam perkara ini, ada 6 tersangka lain yang turut ditetapkan. Mereka adalah Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, Yoki Firnandi, YF, SDS selaku Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina International, dan AP selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina International. Lalu, Mkar selaku Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa, DW selaku Komisaris PT Navigator Katulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim, dan GRJ selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak. Rifa Siahaan bersama SDS dan AP memenangkan MUT broker minyak mentah dan produk kilang yang diduga dilakukan secara melawan hukum. Sementara itu,
tersangka DM dan GRJ melakukan komunikasi dengan tersangka AP untuk memperoleh harga tinggi, spot, pada saat syarat belum terpenuhi dan mendapatkan persetujuan dari SDS untuk impor produk kilang. Dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patra Niaga, Rifa kemudian melakukan pembelian untuk produk Pertamax, RON 92. Padahal sebenarnya, hanya membeli Pertalite, RON 90 atau lebih rendah. Kemudian, Pertalite tersebut di-blending di storage depot untuk menjadi RON 92. Padahal, hal tersebut tidak diperbolehkan. Akibat adanya beberapa perbuatan melawan hukum tersebut, telah mengakibatkan adanya kerugian negara sekitar Rp193,7 triliun. Tersangka RS, SDS, dan AP memenangkan demut atau broker minyak mentah dan produk kilang secara melawan hukum. Yang kedua, tersangka DM dan GRJ melakukan komunikasi dengan tersangka AP untuk dapat memperoleh harga tinggi pada saat syarat belum terpenuhi dan mendapatkan persetujuan dari tersangka SDS untuk impor minyak mentah dan dari tersangka RS untuk produk kilang. Dalam pengadaan produk kilang yang dilakukan oleh PT Pertamina Patra Niaga, tersangka RS melakukan pembelian atau pembayaran untuk RON 92. Padahal sebenarnya yang dibeli adalah RON 90 atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di depo untuk menjadi RON 92 dan hal tersebut tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan ketentuan yang ada. Pada saat telah dilakukan pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang, diperoleh fakta adanya markup kontrak shipping atau pengiriman yang dilakukan oleh tersangka JF selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, sehingga negara mengeluarkan fee sebesar 13 sampai dengan 15% secara melawan hukum, sehingga tersangka MKAR mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kejaksaan Agung telah selesai menggeledah kantor Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi atau Ditjen Migas, Kementerian SDM di kawasan Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan pada Senin 10 Februari. Dari penggeledahan itu, penyidik membawa 9 kardus bertuliskan arsip Ditjen Migas. Ke-9 kardus tersebut langsung dibawa keluar dari kantor Ditjen Migas, kemudian ditaruh di dalam mobil Kejagung yang diparkir di lobi gedung itu. Namun ketika diminta keterangan soal barang bukti yang dibawa, penyidik pun memilih bungkam. Mereka malah meminta awak media untuk langsung ke kantor Kejagung bila ingin meminta sejumlah keterangan. Untuk itu Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengungkapkan penggeledahan ini terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina. Penggeledahan dilakukan selama hampir 7 jam. Dugaannya ada 4 lantai yang terkena penggeledahan saat itu. Di sisi lain, salah satu penyidik dicecar pertanyaan oleh awak media. Pihak Kejagung pun enggan menjawab dan salah seorang dari mereka hanya mengatakan bahwa informasi lengkap mengenai penggeledahan hari ini akan langsung disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar di kantornya. Korupsi Pertamina, Kejagung, Patra Niaga beli Pertalite, dioplos jadi Pertamax. Kejaksaan Agung, Kejagung, menetapkan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Rifa Siahaan, RS, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama, KKKS, tahun 2018 hingga 2023. Melansir keterangan Kejagung, PT Pertamina Patra Niaga diduga membeli Pertalite untuk kemudian di-blending menjadi Pertamax.
Namun, pada saat pembelian, Pertalite tersebut dibeli dengan harga Pertamax. Dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patraniaga, tersangka RS melakukan pembayaran untuk RON 92 Pertamax, padahal sebenarnya hanya membeli RON 90 Pertalite atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di storage depot untuk menjadi RON 92. Demikian bunyi keterangan Kejagung. Dilansir Selasa, 25 Februari 2025. Dan hal tersebut tidak diperbolehkan, imbuh keterangan itu. Dalam perkara ini, ada 6 tersangka lain yang turut ditetapkan. Mereka adalah Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, Yoki Firnandi, YF, SDS selaku Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina International dan AP selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina International. Untuk dapat memperoleh harga tinggi pada saat syarat belum terpenuhi dan mendapatkan persetujuan dari tersangka SDS untuk impor minyak mentah dan dari tersangka RS untuk produk kilang. Dalam pengadaan produk kilang yang dilakukan oleh PT Pertamina Patraniaga, tersangka RS melakukan pembelian atau pembayaran untuk RON 92. Padahal sebenarnya yang dibeli adalah RON 90 atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di depo untuk menjadi RON 92 dan hal tersebut tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan ketentuan yang ada. Pada saat telah dilakukan pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang, diperoleh fakta adanya markup kontrak shipping atau pengiriman yang dilakukan oleh tersangka JF selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, sehingga negara mengeluarkan fee sebesar 13 sampai dengan 15% secara melawan hukum, sehingga tersangka MKAR mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pertalite dioplos jadi Pertamax, untung Rp193,7 triliun. Kejaksaan Agung, Kejagung, menetapkan Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan, RS, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama, KKKS, tahun 2018 hingga 2023. Melansir keterangan Kejagung, PT Pertamina Patraniaga diduga membeli Pertalite untuk kemudian diblending menjadi Pertamax. Namun, pada saat pembelian, Pertalite tersebut dibeli dengan harga Pertamax. Dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patraniaga, tersangka RS melakukan pembayaran untuk RON 92 Pertamax, padahal sebenarnya hanya membeli RON 90 Pertalite atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di storage depot untuk menjadi RON 92. Demikian bunyi keterangan Kejagung. Dilansir Selasa, 25 Februari 2025. Dalam perkara ini, ada 6 tersangka lain yang turut ditetapkan. Mereka adalah Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, Yoki Firnandi, YF, SDS selaku Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina International, dan AP selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina International. Lalu, Mkar selaku Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa, DW selaku Komisaris PT Navigator Katulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim, dan GRJ selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak. Rifa Siahaan bersama SDS dan AP memenangkan MUT broker minyak mentah dan produk kilang yang diduga dilakukan secara melawan hukum. Sementara itu, tersangka DM dan GRJ melakukan komunikasi dengan tersangka AP untuk memperoleh harga tinggi, spot, pada saat syarat belum terpenuhi dan mendapatkan persetujuan dari SDS untuk impor produk kilang. Dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patraniaga, Rifa kemudian melakukan pembelian untuk produk Pertamax, RON 92. Padahal sebenarnya,
hanya membeli Pertalite RON 90 atau lebih rendah. Kemudian, Pertalite tersebut di-blending di storage depot untuk menjadi RON 92. Padahal, hal tersebut tidak diperbolehkan. Akibat adanya beberapa perbuatan melawan hukum tersebut, telah mengakibatkan adanya kerugian negara sekitar Rp193,7 triliun. Tersangka RS, SDS, dan AP memenangkan demut atau broker minyak mentah dan produk kilang secara melawan hukum. Yang kedua, tersangka DM dan GRJ melakukan komunikasi dengan tersangka AP untuk dapat memperoleh harga tinggi pada saat syarat belum terpenuhi dan mendapatkan persetujuan dari tersangka SDS untuk impor minyak mentah dan dari tersangka RS untuk produk kilang. Dalam pengadaan produk kilang yang dilakukan oleh PT Pertamina Patraniaga, tersangka RS melakukan pembelian atau pembayaran untuk RON 92. Padahal sebenarnya yang dibeli adalah RON 90 atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di depo untuk menjadi RON 92 dan hal tersebut tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan ketentuan yang ada. Pada saat telah dilakukan pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang, diperoleh fakta adanya markup kontrak shipping atau pengiriman yang dilakukan oleh tersangka JF selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, sehingga negara mengeluarkan fee sebesar 13 sampai dengan 15% secara melawan hukum, sehingga tersangka MKAR mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kejaksaan Agung telah selesai menggeledah kantor Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi atau Ditjen Migas, Kementerian SDM di kawasan Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan pada Senin 10 Februari. Dari penggeledahan itu, penyidik membawa 9 kardus bertuliskan arsip Ditjen Migas. Ke-9 kardus tersebut langsung dibawa keluar dari kantor Ditjen Migas, kemudian ditaruh di dalam mobil Kejagung yang diparkir di lobi gedung itu. Namun ketika diminta keterangan soal barang bukti yang dibawa, penyidik pun memilih bungkam. Mereka malah meminta awak media untuk langsung ke kantor Kejagung bila ingin meminta sejumlah keterangan. Untuk itu Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengungkapkan penggeledahan ini terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina. Penggeledahan dilakukan selama hampir 7 jam. Dugaannya ada 4 lantai yang terkena penggeledahan saat itu. Di sisi lain, salah satu penyidik dicecar pertanyaan oleh awak media. Pihak Kejagung pun enggan menjawab dan salah seorang dari mereka hanya mengatakan bahwa informasi lengkap mengenai penggeledahan hari ini akan langsung disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar di kantornya. Korupsi Pertamina, Kejagung, Patraniaga beli Pertalite, dioplos jadi Pertamax. Kejaksaan Agung, Kejagung, menetapkan Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan, RS, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama, KKKS, tahun 2018 hingga 2023. Melansir keterangan Kejagung, PT Pertamina Patraniaga diduga membeli Pertalite untuk kemudian di-blending menjadi Pertamax. Namun, pada saat pembelian, Pertalite tersebut dibeli dengan harga Pertamax. Dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patraniaga, tersangka RS melakukan pembayaran untuk RON 92 Pertamax, padahal sebenarnya hanya membeli RON 90 Pertalite
atau lebih rendah kemudian dilakukan blending di storage depot untuk menjadi RON 92, demikian bunyi keterangan Kejagung. Dilansir Selasa, 25 Februari 2025. Dan hal tersebut tidak diperbolehkan, imbuh keterangan itu. Dalam perkara ini, ada 6 tersangka lain yang turut ditetapkan. Mereka adalah Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, Yoki Firnandi, YF, SDS selaku Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina International dan AP selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina International. Untuk dapat memperoleh harga tinggi pada saat syarat belum terpenuhi dan mendapatkan persetujuan dari tersangka SDS untuk impor minyak mentah dan dari tersangka RS untuk produk kilang. Dalam pengadaan produk kilang yang dilakukan oleh PT Pertamina Patraniaga, tersangka RS melakukan pembelian atau pembayaran untuk RON 92. Padahal sebenarnya yang dibeli adalah RON 90 atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di depo untuk menjadi RON 92 dan hal tersebut tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan ketentuan yang ada. Pada saat telah dilakukan pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang, diperoleh fakta adanya markup kontrak shipping atau pengiriman yang dilakukan oleh tersangka JF selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, sehingga negara mengeluarkan fee sebesar 13 sampai dengan 15% secara melawan hukum, sehingga tersangka MKAR mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pertalite dioplos jadi Pertamax, untung Rp193,7 triliun. Kejaksaan Agung, Kejagung, menetapkan Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan, RS, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama, KKKS, tahun 2018 hingga 2023. Melansir keterangan Kejagung, PT Pertamina Patraniaga diduga membeli Pertalite untuk kemudian diblending menjadi Pertamax. Namun, pada saat pembelian, Pertalite tersebut dibeli dengan harga Pertamax. Dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patraniaga, tersangka RS melakukan pembelian, pembayaran untuk RON 92 Pertamax, padahal sebenarnya hanya membeli RON 90 Pertalite atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di storage depot untuk menjadi RON 92, demikian bunyi keterangan Kejagung. Dilansir Selasa, 25 Februari 2025. Dalam perkara ini, ada 6 tersangka lain yang turut ditetapkan. Mereka adalah Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, Yoki Firnandi, YF, SDS selaku Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina International, dan AP selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina International. Lalu, Mkar selaku Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa, DW selaku Komisaris PT Navigator Katulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim, dan GRJ selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak. Rifa Siahaan bersama SDS dan AP memenangkan mood broker minyak mentah dan produk kilang yang diduga dilakukan secara melawan hukum. Sementara itu, tersangka DM dan GRJ melakukan komunikasi dengan tersangka AP untuk memperoleh harga tinggi, spot, pada saat syarat belum terpenuhi dan mendapatkan persetujuan dari SDS untuk impor produk kilang. Dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patraniaga, Rifa kemudian melakukan pembelian untuk produk Pertamax, RON 92. Padahal sebenarnya, hanya membeli Pertalite, RON 90 atau lebih rendah. Kemudian, Pertalite tersebut diblending di storage depot untuk menjadi RON 92. Padahal, hal tersebut tidak diperbolehkan. Akibat adanya beberapa perbuatan melawan hukum tersebut,
telah mengakibatkan adanya kerugian negara sekitar Rp193,7 triliun. Tersangka RS, SDS, dan AP memenangkan demut atau broker minyak mentah dan produk kilang secara melawan hukum. Yang kedua, tersangka DM dan GRJ melakukan komunikasi dengan tersangka AP untuk dapat memperoleh harga tinggi pada saat syarat belum terpenuhi dan mendapatkan persetujuan dari tersangka SDS untuk impor minyak mentah dan dari tersangka RS untuk produk kilang. Dalam pengadaan produk kilang yang dilakukan oleh PT Pertamina Patraniaga, tersangka RS melakukan pembelian atau pembayaran untuk RON 92. Padahal sebenarnya yang dibeli adalah RON 90 atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di depo untuk menjadi RON 92 dan hal tersebut tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan ketentuan yang ada. Pada saat telah dilakukan pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang, diperoleh fakta adanya markup kontrak shipping atau pengiriman yang dilakukan oleh tersangka JF selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, sehingga negara mengeluarkan fee sebesar 13 sampai dengan 15% secara melawan hukum, sehingga tersangka MKAR mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kejaksaan Agung telah selesai menggeledah kantor Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi atau Ditjen Migas, Kementerian SDM di kawasan Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan pada Senin 10 Februari. Dari penggeledahan itu, penyidik membawa 9 kardus bertuliskan arsip Ditjen Migas. Ke-9 kardus tersebut langsung dibawa keluar dari kantor Ditjen Migas, kemudian ditaruh di dalam mobil Kejagung yang diparkir di lobi gedung itu. Namun ketika diminta keterangan soal barang bukti yang dibawa, penyidik pun memilih bungkam. Mereka malah meminta awak media untuk langsung ke kantor Kejagung bila ingin meminta sejumlah keterangan. Untuk itu Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengungkapkan penggeledahan ini terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina. Penggeledahan dilakukan selama hampir 7 jam. Dugaannya ada 4 lantai yang terkena penggeledahan saat itu. Di sisi lain, salah satu penyidik dicecar pertanyaan oleh awak media. Pihak Kejagung pun enggan menjawab dan salah seorang dari mereka hanya mengatakan bahwa informasi lengkap mengenai penggeledahan hari ini akan langsung disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar di kantornya. Korupsi Pertamina, Kejagung, Patraniaga beli Pertalite, dioplos jadi Pertamax. Kejaksaan Agung, Kejagung, menetapkan Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan, RS, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama, KKKS, tahun 2018 hingga 2023. Melansir keterangan Kejagung, PT Pertamina Patraniaga diduga membeli Pertalite untuk kemudian diblending menjadi Pertamax. Namun, pada saat pembelian, Pertalite tersebut dibeli dengan harga Pertamax. Dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patraniaga, tersangka RS melakukan pembayaran untuk RON 92 Pertamax, padahal sebenarnya hanya membeli RON 90 Pertalite atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di storage depo untuk menjadi RON 92. Demikian bunyi keterangan Kejagung. Dilansir Selasa, 25 Februari 2025. Dan hal tersebut tidak diperbolehkan, imbuh keterangan itu. Dalam perkara ini, ada 6 tersangka lain yang turut ditetapkan.
Mereka adalah Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, Yoki Firnandi, YF, SDS selaku Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina International dan AP selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina International. Untuk dapat memperoleh harga tinggi pada saat syarat belum terpenuhi dan mendapatkan persetujuan dari tersangka SDS untuk impor minyak mentah dan dari tersangka RS untuk produk kilang. Dalam pengadaan produk kilang yang dilakukan oleh PT Pertamina Patraniaga, tersangka RS melakukan pembelian atau pembayaran untuk RON 92. Padahal sebenarnya yang dibeli adalah RON 90 atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di depo untuk menjadi RON 92 dan hal tersebut tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan ketentuan yang ada. Pada saat telah dilakukan pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang, diperoleh fakta adanya markup kontrak shipping atau pengiriman yang dilakukan oleh tersangka JF selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, sehingga negara mengeluarkan fee sebesar 13 sampai dengan 15% secara melawan hukum, sehingga tersangka MKAR mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pertalite dioplos jadi Pertamax, untung Rp193,7 triliun. Kejaksaan Agung, Kejagung, menetapkan Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan, RS, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama, KKKS, tahun 2018 hingga 2023. Melansir keterangan Kejagung, PT Pertamina Patraniaga diduga membeli Pertalite untuk kemudian di-blending menjadi Pertamax. Namun, pada saat pembelian, Pertalite tersebut dibeli dengan harga Pertamax. Dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patraniaga, tersangka RS melakukan pembelian, pembayaran untuk RON 92 Pertamax, padahal sebenarnya hanya membeli RON 90 Pertalite atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di storage depo untuk menjadi RON 92. Demikian bunyi keterangan Kejagung. Dilansir Selasa, 25 Februari 2025. Dalam perkara ini, ada 6 tersangka lain yang turut ditetapkan. Mereka adalah Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, Yoki Firnandi, YF, SDS selaku Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina International, dan AP selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina International. Lalu, Mkar selaku Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa, DW selaku Komisaris PT Navigator Katulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim, dan GRJ selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak. Rifa Siahaan bersama SDS dan AP memenangkan mood broker minyak mentah dan produk kilang yang diduga dilakukan secara melawan hukum. Sementara itu, tersangka DM dan GRJ melakukan komunikasi dengan tersangka AP untuk memperoleh harga tinggi, spot, pada saat syarat belum terpenuhi dan mendapatkan persetujuan dari SDS untuk impor produk kilang. Dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patraniaga, Rifa kemudian melakukan pembelian untuk produk Pertamax, RON 92. Padahal sebenarnya, hanya membeli Pertalite, RON 90 atau lebih rendah. Kemudian, Pertalite tersebut di-blending di storage depo untuk menjadi RON 92. Padahal, hal tersebut tidak diperbolehkan. Akibat adanya beberapa perbuatan melawan hukum tersebut, telah mengakibatkan adanya kerugian negara sekitar Rp193,7 triliun. Tersangka RS, SDS, dan AP memenangkan demut atau broker minyak mentah dan produk kilang secara melawan hukum. Yang kedua, tersangka DM dan GRJ melakukan komunikasi dengan tersangka AP
untuk dapat memperoleh harga tinggi pada saat syarat belum terpenuhi dan mendapatkan persetujuan dari tersangka SDS untuk impor minyak mentah dan dari tersangka RS untuk produk kilang. Dalam pengadaan produk kilang yang dilakukan oleh PT Pertamina Patraniaga, tersangka RS melakukan pembelian atau pembayaran untuk RON 92. Padahal sebenarnya yang dibeli adalah RON 90 atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di depo untuk menjadi RON 92 dan hal tersebut tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan ketentuan yang ada. Pada saat telah dilakukan pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang, diperoleh fakta adanya markup kontrak shipping atau pengiriman yang dilakukan oleh tersangka YF selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, sehingga negara mengeluarkan fee sebesar 13 sampai dengan 15% secara melawan hukum, sehingga tersangka MKAR mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kejaksaan Agung telah selesai menggeledah kantor Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi atau Ditjen Migas, Kementerian SDM di kawasan Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan pada Senin 10 Februari. Dari penggeledahan itu, penyidik membawa 9 kardus bertuliskan arsip Ditjen Migas. Ke-9 kardus tersebut langsung dibawa keluar dari kantor Ditjen Migas, kemudian ditaruh di dalam mobil Kejagung yang diparkir di lobi gedung itu. Namun ketika diminta keterangan soal barang bukti yang dibawa, penyidik pun memilih bungkam. Mereka malah meminta awak media untuk langsung ke kantor Kejagung bila ingin meminta sejumlah keterangan. Untuk itu Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengungkapkan penggeledahan ini terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina. Penggeledahan dilakukan selama hampir 7 jam. Dugaannya ada 4 lantai yang terkena penggeledahan saat itu. Di sisi lain, salah satu penyidik dicecar pertanyaan oleh awak media. Pihak Kejagung pun enggan menjawab dan salah seorang dari mereka hanya mengatakan bahwa informasi lengkap mengenai penggeledahan hari ini akan langsung disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar di kantornya. Korupsi Pertamina, Kejagung, Patraniaga beli Pertalite, dioplos jadi Pertamax. Kejaksaan Agung, Kejagung, menetapkan Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan, RS, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama, KKKS, tahun 2018 hingga 2023. Melansir keterangan Kejagung, PT Pertamina Patraniaga diduga membeli Pertalite untuk kemudian diblending menjadi Pertamax. Namun, pada saat pembelian, Pertalite tersebut dibeli dengan harga Pertamax. Dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patraniaga, tersangka RS melakukan pembayaran untuk RON 92 Pertamax, padahal sebenarnya hanya membeli RON 90 Pertalite atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di storage depo untuk menjadi RON 92. Demikian bunyi keterangan Kejagung. Dilansir Selasa, 25 Februari 2025. Dan hal tersebut tidak diperbolehkan, imbuh keterangan itu. Dalam perkara ini, ada 6 tersangka lain yang turut ditetapkan. Mereka adalah Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, Yoki Firnandi, YF, SDS selaku Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina International dan AP selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina International. Untuk dapat memperoleh harga tinggi pada saat syarat belum terpenuhi
dan mendapatkan persetujuan dari tersangka SDS untuk impor minyak mentah dan dari tersangka RS untuk produk kilang. Dalam pengadaan produk kilang yang dilakukan oleh PT Pertamina Patraniaga, tersangka RS melakukan pembelian atau pembayaran untuk RON 92. Padahal sebenarnya yang dibeli adalah RON 90 atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di depo untuk menjadi RON 92 dan hal tersebut tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan ketentuan yang ada. Pada saat telah dilakukan pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang, diperoleh fakta adanya markup kontrak shipping atau pengiriman yang dilakukan oleh tersangka JF selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, sehingga negara mengeluarkan fee sebesar 13 sampai dengan 15% secara melawan hukum, sehingga tersangka MKAR mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pertalite dioplos jadi Pertamax, untung Rp193,7 triliun. Kejaksaan Agung, Kejagung, menetapkan Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan, RS, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama, KKKS, tahun 2018 hingga 2023. Melansir keterangan Kejagung, PT Pertamina Patraniaga diduga membeli Pertalite untuk kemudian diblending menjadi Pertamax. Namun, pada saat pembelian, Pertalite tersebut dibeli dengan harga Pertamax. Dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patraniaga, tersangka RS melakukan pembelian, pembayaran untuk RON 92 Pertamax, padahal sebenarnya hanya membeli RON 90 Pertalite atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di storage depo untuk menjadi RON 92. Demikian bunyi keterangan Kejagung. Dilansir Selasa, 25 Februari 2025. Dalam perkara ini, ada 6 tersangka lain yang turut ditetapkan. Mereka adalah Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, Yoki Firnandi, YF, SDS selaku Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina International, dan AP selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina International. Lalu, Mkar selaku Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa, DW selaku Komisaris PT Navigator Katulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim, dan GRJ selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak. Rifa Siahaan bersama SDS dan AP memenangkan MUT broker minyak mentah dan produk kilang yang diduga dilakukan secara melawan hukum. Sementara itu, tersangka DM dan GRJ melakukan komunikasi dengan tersangka AP untuk memperoleh harga tinggi, spot, pada saat syarat belum terpenuhi dan mendapatkan persetujuan dari SDS untuk impor produk kilang. Dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patraniaga, Rifa kemudian melakukan pembelian untuk produk Pertamax, RON 92. Padahal sebenarnya, hanya membeli Pertalite, RON 90 atau lebih rendah. Kemudian, Pertalite tersebut diblending di storage depo untuk menjadi RON 92. Padahal, hal tersebut tidak diperbolehkan. Akibat adanya beberapa perbuatan melawan hukum tersebut, telah mengakibatkan adanya kerugian negara sekitar Rp193,7 triliun. Tersangka RS, SDS, dan AP memenangkan demut atau broker minyak mentah dan produk kilang secara melawan hukum. Yang kedua, tersangka DM dan GRJ melakukan komunikasi dengan tersangka AP untuk dapat memperoleh harga tinggi pada saat syarat belum terpenuhi dan mendapatkan persetujuan dari tersangka SDS untuk impor minyak mentah dan dari tersangka RS untuk produk kilang. Dalam pengadaan produk kilang yang dilakukan oleh PT Pertamina Patraniaga,
tersangka RS melakukan pembelian atau pembayaran untuk RON 92. Padahal sebenarnya yang dibeli adalah RON 90 atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di depo untuk menjadi RON 92 dan hal tersebut tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan ketentuan yang ada. Pada saat telah dilakukan pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang, diperoleh fakta adanya markup kontrak shipping atau pengiriman yang dilakukan oleh Trankasi F selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, sehingga negara mengeluarkan fee sebesar 13 sampai dengan 15% secara melawan hukum, sehingga tersangka MKAR mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kejaksaan Agung telah selesai menggeledah kantor Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi atau Ditjen Migas, Kementerian SDM di kawasan Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan pada Senin 10 Februari. Dari penggeledahan itu, penyidik membawa 9 kardus bertuliskan arsip Ditjen Migas. Ke-9 kardus tersebut langsung dibawa keluar dari kantor Ditjen Migas, kemudian ditaruh di dalam mobil Kejagung yang diparkir di lobi gedung itu. Namun ketika diminta keterangan soal barang bukti yang dibawa, penyidik pun memilih bungkam. Mereka malah meminta awak media untuk langsung ke kantor Kejagung bila ingin meminta sejumlah keterangan. Untuk itu Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengungkapkan penggeledahan ini terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina. Penggeledahan dilakukan selama hampir 7 jam. Dugaannya ada 4 lantai yang terkena penggeledahan saat itu. Di sisi lain, salah satu penyidik dicecar pertanyaan oleh awak media. Pihak Kejagung pun enggan menjawab dan salah seorang dari mereka hanya mengatakan bahwa informasi lengkap mengenai penggeledahan hari ini akan langsung disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar di kantornya. Korupsi Pertamina, Kejagung, Patra Niaga beli Pertalite, dioplos jadi Pertamax. Kejaksaan Agung, Kejagung, menetapkan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Rifasiahaan, RS, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama, KKKS, tahun 2018 hingga 2023. Melansir keterangan Kejagung, PT Pertamina Patra Niaga diduga membeli Pertalite untuk kemudian diblending menjadi Pertamax. Namun, pada saat pembelian, Pertalite tersebut dibeli dengan harga Pertamax. Dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patra Niaga, tersangka RS melakukan pembayaran untuk RON 92 Pertamax, padahal sebenarnya hanya membeli RON 90 Pertalite atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di storage depo untuk menjadi RON 92. Demikian bunyi keterangan Kejagung. Dilansir Selasa, 25 Februari 2025. Dan hal tersebut tidak diperbolehkan, imbuh keterangan itu. Dalam perkara ini, ada 6 tersangka lain yang turut ditetapkan. Mereka adalah Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, Yoki Firnandi, YF, SDS selaku Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina International dan AP selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina International. Untuk dapat memperoleh harga tinggi pada saat syarat belum terpenuhi dan mendapatkan persetujuan dari tersangka SDS untuk impor minyak mentah dan dari tersangka RS untuk produk kilang. Dalam pengadaan produk kilang yang dilakukan oleh PT Pertamina Patra Niaga, tersangka RS melakukan pembelian atau pembayaran untuk RON 92.
Padahal sebenarnya yang dibeli adalah RON 90 atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di depo untuk menjadi RON 92 dan hal tersebut tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan ketentuan yang ada. Pada saat telah dilakukan pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang, diperoleh fakta adanya markup kontrak shipping atau pengiriman yang dilakukan oleh Terima Kasih F selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, sehingga negara mengeluarkan fee sebesar 13 sampai dengan 15% secara melawan hukum, sehingga tersangka MKAR mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pertalite dioplos jadi Pertamax, untung Rp193,7 triliun. Kejaksaan Agung, Kejagung, menetapkan Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan, RS, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama, KKKS, tahun 2018 hingga 2023. Melansir keterangan Kejagung, PT Pertamina Patraniaga diduga membeli Pertalite untuk kemudian diblending menjadi Pertamax. Namun, pada saat pembelian, Pertalite tersebut dibeli dengan harga Pertamax. Dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patraniaga, tersangka RS melakukan pembayaran untuk RON 92 Pertamax, padahal sebenarnya hanya membeli RON 90 Pertalite atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di storage depo untuk menjadi RON 92. Demikian bunyi keterangan Kejagung. Dilansir Selasa, 25 Februari 2025. Dalam perkara ini, ada 6 tersangka lain yang turut ditetapkan. Mereka adalah Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, Yoki Firnandi, YF, SDS selaku Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina International, dan AP selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina International. Lalu, Mkar selaku Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa, DW selaku Komisaris PT Navigator Katulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim, dan GRJ selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak. Rifa Siahaan bersama SDS dan AP memenangkan MUT broker minyak mentah dan produk kilang yang diduga dilakukan secara melawan hukum. Sementara itu, tersangka DM dan GRJ melakukan komunikasi dengan tersangka AP untuk memperoleh harga tinggi, spot, pada saat syarat belum terpenuhi dan mendapatkan persetujuan dari SDS untuk impor produk kilang. Dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patraniaga, Rifa kemudian melakukan pembelian untuk produk Pertamax, RON 92. Padahal sebenarnya, hanya membeli Pertalite, RON 90 atau lebih rendah. Kemudian, Pertalite tersebut diblending di storage depo untuk menjadi RON 92. Padahal, hal tersebut tidak diperbolehkan. Akibat adanya beberapa perbuatan melawan hukum tersebut, telah mengakibatkan adanya kerugian negara sekitar Rp193,7 triliun. Tersangka RS, SDS, dan AP memenangkan demut atau broker minyak mentah dan produk kilang secara melawan hukum. Yang kedua, tersangka DM dan GRJ melakukan komunikasi dengan tersangka AP untuk dapat memperoleh harga tinggi pada saat syarat belum terpenuhi dan mendapatkan persetujuan dari tersangka SDS untuk impor minyak mentah dan dari tersangka RS untuk produk kilang. Dalam pengadaan produk kilang yang dilakukan oleh PT Pertamina Patraniaga, tersangka RS melakukan pembelian atau pembayaran untuk RON 92. Padahal sebenarnya yang dibeli adalah RON 90 atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di depo untuk menjadi RON 92 dan hal tersebut tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan
ketentuan yang ada. Pada saat telah dilakukan pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang, diperoleh fakta adanya markup kontrak shipping atau pengiriman yang dilakukan oleh Terima F selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, sehingga negara mengeluarkan fee sebesar 13 sampai dengan 15% secara melawan hukum, sehingga tersangka MKAR mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kejaksaan Agung telah selesai menggeledah kantor Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi atau Ditjen Migas, Kementerian SDM di kawasan Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan pada Senin 10 Februari. Dari penggeledahan itu, penyidik membawa 9 kardus bertuliskan arsip Ditjen Migas. Ke-9 kardus tersebut langsung dibawa keluar dari kantor Ditjen Migas, kemudian ditaruh di dalam mobil Kejagung yang diparkir di lobi gedung itu. Namun ketika diminta keterangan soal barang bukti yang dibawa, penyidik pun memilih bungkam. Mereka malah meminta awak media untuk langsung ke kantor Kejagung bila ingin meminta sejumlah keterangan. Untuk itu Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengungkapkan penggeledahan ini terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina. Penggeledahan dilakukan selama hampir 7 jam. Dugaannya ada 4 lantai yang terkena penggeledahan saat itu. Di sisi lain, salah satu penyidik dicecar pertanyaan oleh awak media. Pihak Kejagung pun enggan menjawab dan salah seorang dari mereka hanya mengatakan bahwa informasi lengkap mengenai penggeledahan hari ini akan langsung disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar di kantornya. Korupsi Pertamina, Kejagung, Patra Niaga beli Pertalite, dioplos jadi Pertamax. Kejaksaan Agung, Kejagung, menetapkan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Rifasiahaan, RS, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama, KKKS, tahun 2018 hingga 2023. Melansir keterangan Kejagung, PT Pertamina Patra Niaga diduga membeli Pertalite untuk kemudian diblending menjadi Pertamax. Namun, pada saat pembelian, Pertalite tersebut dibeli dengan harga Pertamax. Dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patra Niaga, tersangka RS melakukan pembayaran untuk RON 92 Pertamax, padahal sebenarnya hanya membeli RON 90 Pertalite atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di storage depot untuk menjadi RON 92. Demikian bunyi keterangan Kejagung. Dilansir Selasa, 25 Februari 2025. Dan hal tersebut tidak diperbolehkan, imbuh keterangan itu. Dalam perkara ini, ada 6 tersangka lain yang turut ditetapkan. Mereka adalah Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, Yoki Firnandi, YF, SDS selaku Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina International dan AP selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina International. Untuk dapat memperoleh harga tinggi pada saat syarat belum terpenuhi dan mendapatkan persetujuan dari tersangka SDS untuk impor minyak mentah dan dari tersangka RS untuk produk kilang. Dalam pengadaan produk kilang yang dilakukan oleh PT Pertamina Patra Niaga, tersangka RS melakukan pembelian atau pembayaran untuk RON 92. Padahal sebenarnya yang dibeli adalah RON 90 atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di depo untuk menjadi RON 92 dan hal tersebut tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan ketentuan yang ada. Pada saat telah dilakukan pengadaan impor minyak mentah
dan impor produk kilang diperoleh fakta adanya markup kontrak shipping atau pengiriman yang dilakukan oleh Trankasi F selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping sehingga negara mengeluarkan fee sebesar 13 sampai dengan 15% secara melawan hukum sehingga tersangka MKAR mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pertalite dioplos jadi Pertamax, untung 193,7 triliun rupiah. Kejaksaan Agung, Kejagung, menetapkan Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan, RS, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama, KKKS, tahun 2018 hingga 2023. Melansir keterangan Kejagung, PT Pertamina Patraniaga diduga membeli Pertalite untuk kemudian di-blending menjadi Pertamax. Namun, pada saat pembelian, Pertalite tersebut dibeli dengan harga Pertamax. Dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patraniaga, tersangka RS melakukan pembayaran untuk RON 92 Pertamax, padahal sebenarnya hanya membeli RON 90 Pertalite atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di storage depot untuk menjadi RON 92, demikian bunyi keterangan Kejagung. Dilansir Selasa, 25 Februari 2025. Dalam perkara ini, ada 6 tersangka lain yang turut ditetapkan. Mereka adalah Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, Yoki Firnandi, YF, SDS selaku Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina International, dan AP selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina International. Lalu, Mkar selaku Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa, DW selaku Komisaris PT Navigator Katulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim, dan GRJ selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak. Rifa Siahaan bersama SDS dan AP memenangkan mood broker minyak mentah dan produk kilang yang diduga dilakukan secara melawan hukum. Sementara itu, tersangka DM dan GRJ melakukan komunikasi dengan tersangka AP untuk memperoleh harga tinggi, spot, pada saat syarat belum terpenuhi dan mendapatkan persetujuan dari SDS untuk impor produk kilang. Dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patraniaga, Rifa kemudian melakukan pembelian untuk produk Pertamax, RON 92. Padahal sebenarnya, hanya membeli Pertalite, RON 90 atau lebih rendah. Kemudian, Pertalite tersebut di-blending di storage depot untuk menjadi RON 92. Padahal, hal tersebut tidak diperbolehkan. Akibat adanya beberapa perbuatan melawan hukum tersebut, telah mengakibatkan adanya kerugian negara sekitar 193,7 triliun rupiah. Tersangka RS, SDS, dan AP memenangkan demut atau broker minyak mentah dan produk kilang secara melawan hukum. Yang kedua, tersangka DM dan GRJ melakukan komunikasi dengan tersangka AP untuk dapat memperoleh harga tinggi pada saat syarat belum terpenuhi dan mendapatkan persetujuan dari tersangka SDS untuk impor minyak mentah dan dari tersangka RS untuk produk kilang. Dalam pengadaan produk kilang yang dilakukan oleh PT Pertamina Patraniaga, tersangka RS melakukan pembelian atau pembayaran untuk RON 92. Padahal sebenarnya yang dibeli adalah RON 90 atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di depo untuk menjadi RON 92 dan hal tersebut tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan ketentuan yang ada. Pada saat telah dilakukan pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang, diperoleh fakta adanya markup kontrak shipping atau pengiriman yang dilakukan oleh Trankasi F selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping sehingga negara mengeluarkan fee sebesar
13 sampai dengan 15% secara melawan hukum sehingga tersangka MKAR mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kejaksaan Agung telah selesai menggeledah kantor Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi atau Ditjen Migas, Kementerian SDM di kawasan Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan pada Senin 10 Februari. Dari penggeledahan itu, penyidik membawa 9 kardus bertuliskan arsip Ditjen Migas. Ke-9 kardus tersebut langsung dibawa keluar dari kantor Ditjen Migas, kemudian ditaruh di dalam mobil Kejagung yang diparkir di lobi gedung itu. Namun ketika diminta keterangan soal barang bukti yang dibawa, penyidik pun memilih bungkam. Mereka malah meminta awak media untuk langsung ke kantor Kejagung bila ingin meminta sejumlah keterangan. Untuk itu Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengungkapkan penggeledahan ini terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina. Penggeledahan dilakukan selama hampir 7 jam. Dugaannya ada 4 lantai yang terkena penggeledahan saat itu. Di sisi lain, salah satu penyidik dicecar pertanyaan oleh awak media. Pihak Kejagung pun enggan menjawab dan salah seorang dari mereka hanya mengatakan bahwa informasi lengkap mengenai penggeledahan hari ini akan langsung disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar di kantornya. Korupsi Pertamina, Kejagung, Patra Niaga beli Pertalite, dioplos jadi Pertamax. Kejaksaan Agung, Kejagung, menetapkan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Rifa Siahaan, RS, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama, KKKS, tahun 2018 hingga 2023. Melansir keterangan Kejagung, PT Pertamina Patra Niaga diduga membeli Pertalite untuk kemudian di-blending menjadi Pertamax. Namun, pada saat pembelian, Pertalite tersebut dibeli dengan harga Pertamax. Dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patra Niaga, tersangka RS melakukan pembayaran untuk RON 92 Pertamax, padahal sebenarnya hanya membeli RON 90 Pertalite atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di storage depot untuk menjadi RON 92, demikian bunyi keterangan Kejagung. Dilansir Selasa, 25 Februari 2025. Dan hal tersebut tidak diperbolehkan, imbuh keterangan itu. Dalam perkara ini, ada 6 tersangka lain yang turut ditetapkan. Mereka adalah Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, Yoki Firnandi, YF, SDS selaku Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina International dan AP selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina International. Untuk dapat memperoleh harga tinggi pada saat syarat belum terpenuhi dan mendapatkan persetujuan dari tersangka SDS untuk impor minyak mentah dan dari tersangka RS untuk produk kilang. Dalam pengadaan produk kilang yang dilakukan oleh PT Pertamina Patra Niaga, tersangka RS melakukan pembelian atau pembayaran untuk RON 92. Padahal sebenarnya yang dibeli adalah RON 90 atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di depo untuk menjadi RON 92 dan hal tersebut tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan ketentuan yang ada. Pada saat telah dilakukan pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang, diperoleh fakta adanya markup kontrak shipping atau pengiriman yang dilakukan oleh tersangka JF selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, sehingga negara mengeluarkan fee sebesar 13 sampai dengan 15% secara melawan hukum, sehingga tersangka MKAR
mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pertalite dioplos jadi Pertamax, untung 193,7 triliun rupiah. Kejaksaan Agung, Kejagung, menetapkan Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan, RS, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama, KKKS, tahun 2018 hingga 2023. Melansir keterangan Kejagung, PT Pertamina Patraniaga diduga membeli Pertalite untuk kemudian di-blending menjadi Pertamax. Namun, pada saat pembelian, Pertalite tersebut dibeli dengan harga Pertamax. Dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patraniaga, tersangka RS melakukan pembayaran untuk RON 92 Pertamax, padahal sebenarnya hanya membeli RON 90 Pertalite atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di storage depot untuk menjadi RON 92. Demikian bunyi keterangan Kejagung. Dilansir Selasa, 25 Februari 2025. Dalam perkara ini, ada 6 tersangka lain yang turut ditetapkan. Mereka adalah Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, Yoki Firnandi, YF, SDS selaku Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina International, dan AP selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina International. Lalu, Mkar selaku Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa, DW selaku Komisaris PT Navigator Katulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim, dan GRJ selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak. Rifa Siahaan bersama SDS dan AP memenangkan MUT broker minyak mentah dan produk kilang yang diduga dilakukan secara melawan hukum. Sementara itu, tersangka DM dan GRJ melakukan komunikasi dengan tersangka AP untuk memperoleh harga tinggi, spot, pada saat syarat belum terpenuhi dan mendapatkan persetujuan dari SDS untuk impor produk kilang. Dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patraniaga, Rifa kemudian melakukan pembelian untuk produk Pertamax, RON 92. Padahal sebenarnya, hanya membeli Pertalite, RON 90 atau lebih rendah. Kemudian, Pertalite tersebut di-blending di storage depot untuk menjadi RON 92. Padahal, hal tersebut tidak diperbolehkan. Akibat adanya beberapa perbuatan melawan hukum tersebut, telah mengakibatkan adanya kerugian negara sekitar 193,7 triliun rupiah. Tersangka RS, SDS, dan AP memenangkan demut atau broker minyak mentah dan produk kilang secara melawan hukum. Yang kedua, tersangka DM dan GRJ melakukan komunikasi dengan tersangka AP untuk dapat memperoleh harga tinggi pada saat syarat belum terpenuhi dan mendapatkan persetujuan dari tersangka SDS untuk impor minyak mentah dan dari tersangka RS untuk produk kilang. Dalam pengadaan produk kilang yang dilakukan oleh PT Pertamina Patraniaga, tersangka RS melakukan pembelian atau pembayaran untuk RON 92. Padahal sebenarnya yang dibeli adalah RON 90 atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di depo untuk menjadi RON 92 dan hal tersebut tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan ketentuan yang ada. Pada saat telah dilakukan pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang, diperoleh fakta adanya markup kontrak shipping atau pengiriman yang dilakukan oleh tersangka JF selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, sehingga negara mengeluarkan fee sebesar 13 sampai dengan 15% secara melawan hukum, sehingga tersangka MKAR mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Kejaksaan Agung telah selesai menggeledah kantor Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi atau Ditjen Migas, Kementerian SDM di kawasan Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan pada Senin 10 Februari. Dari penggeledahan itu, penyidik membawa 9 kardus bertuliskan arsip Ditjen Migas. Ke-9 kardus tersebut langsung dibawa keluar dari kantor Ditjen Migas, kemudian ditaruh di dalam mobil Kejagung yang diparkir di lobi gedung itu. Namun ketika diminta keterangan soal barang bukti yang dibawa, penyidik pun memilih bungkam. Mereka malah meminta awak media untuk langsung ke kantor Kejagung bila ingin meminta sejumlah keterangan. Untuk itu Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengungkapkan penggeledahan ini terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina. Penggeledahan dilakukan selama hampir 7 jam. Dugaannya ada 4 lantai yang terkena penggeledahan saat itu. Di sisi lain, salah satu penyidik dicecar pertanyaan oleh awak media. Pihak Kejagung pun enggan menjawab dan salah seorang dari mereka hanya mengatakan bahwa informasi lengkap mengenai penggeledahan hari ini akan langsung disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar di kantornya. Korupsi Pertamina, Kejagung, Patra Niaga beli Pertalite, dioplos jadi Pertamax. Kejaksaan Agung, Kejagung, menetapkan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Rifa Siahaan, RS, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama, KKKS, tahun 2018 hingga 2023. Melansir keterangan Kejagung, PT Pertamina Patra Niaga diduga membeli Pertalite untuk kemudian di-blending menjadi Pertamax. Namun, pada saat pembelian, Pertalite tersebut dibeli dengan harga Pertamax. Dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patra Niaga, tersangka RS melakukan pembayaran untuk RON 92 Pertamax, padahal sebenarnya hanya membeli RON 90 Pertalite atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di storage depot untuk menjadi RON 92, demikian bunyi keterangan Kejagung. Dilansir Selasa, 25 Februari 2025. Dan hal tersebut tidak diperbolehkan, imbuh keterangan itu. Dalam perkara ini, ada 6 tersangka lain yang turut ditetapkan. Mereka adalah Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, Yoki Firnandi, YF, SDS selaku Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina International dan AP selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina International. Untuk dapat memperoleh harga tinggi pada saat syarat belum terpenuhi dan mendapatkan persetujuan dari tersangka SDS untuk impor minyak mentah dan dari tersangka RS untuk produk kilang. Dalam pengadaan produk kilang yang dilakukan oleh PT Pertamina Patra Niaga, tersangka RS melakukan pembelian atau pembayaran untuk RON 92. Padahal sebenarnya yang dibeli adalah RON 90 atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di depo untuk menjadi RON 92 dan hal tersebut tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan ketentuan yang ada. Pada saat telah dilakukan pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang, diperoleh fakta adanya markup kontrak shipping atau pengiriman yang dilakukan oleh tersangka JF selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, sehingga negara mengeluarkan fee sebesar 13 sampai dengan 15% secara melawan hukum, sehingga tersangka MKAR mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pertalite dioplos jadi Pertamax, untung 193,7 triliun rupiah.
Kejaksaan Agung, Kejagung, menetapkan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Rifa Siahaan, RS, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama, KKKS, tahun 2018 hingga 2023. Melansir keterangan Kejagung, PT Pertamina Patra Niaga diduga membeli Pertalite untuk kemudian di-blending menjadi Pertamax. Namun, pada saat pembelian, Pertalite tersebut dibeli dengan harga Pertamax. Dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patra Niaga, tersangka RS melakukan pembayaran untuk RON 92 Pertamax, padahal sebenarnya hanya membeli RON 90 Pertalite atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di storage depot untuk menjadi RON 92. Demikian bunyi keterangan Kejagung. Dilansir Selasa, 25 Februari 2025. Dalam perkara ini, ada 6 tersangka lain yang turut ditetapkan. Mereka adalah Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, Yoki Firnandi, YF, SDS selaku Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina International, dan AP selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina International. Lalu, Mkar selaku Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa, DW selaku Komisaris PT Navigator Katulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim, dan GRJ selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak. Rifa Siahaan bersama SDS dan AP memenangkan mood broker minyak mentah dan produk kilang yang diduga dilakukan secara melawan hukum. Sementara itu, tersangka DM dan GRJ melakukan komunikasi dengan tersangka AP untuk memperoleh harga tinggi, spot, pada saat syarat belum terpenuhi dan mendapatkan persetujuan dari SDS untuk impor produk kilang. Dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patra Niaga, Rifa kemudian melakukan pembelian untuk produk Pertamax, RON 92. Padahal sebenarnya, hanya membeli Pertalite, RON 90 atau lebih rendah. Kemudian, Pertalite tersebut di-blending di storage depot untuk menjadi RON 92. Padahal, hal tersebut tidak diperbolehkan. Akibat adanya beberapa perbuatan melawan hukum tersebut, telah mengakibatkan adanya kerugian negara sekitar Rp193,7 triliun. Tersangka RS, SDS, dan AP memenangkan demut atau broker minyak mentah dan produk kilang secara melawan hukum. Yang kedua, tersangka DM dan GRJ melakukan komunikasi dengan tersangka AP untuk dapat memperoleh harga tinggi pada saat syarat belum terpenuhi dan mendapatkan persetujuan dari tersangka SDS untuk impor minyak mentah dan dari tersangka RS untuk produk kilang. Dalam pengadaan produk kilang yang dilakukan oleh PT Pertamina Patra Niaga, tersangka RS melakukan pembelian atau pembayaran untuk RON 92. Padahal sebenarnya yang dibeli adalah RON 90 atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di depo untuk menjadi RON 92 dan hal tersebut tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan ketentuan yang ada. Pada saat telah dilakukan pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang, diperoleh fakta adanya markup kontrak shipping atau pengiriman yang dilakukan oleh tersangka YF selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, sehingga negara mengeluarkan fee sebesar 13 sampai dengan 15% secara melawan hukum, sehingga tersangka MKAR mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi atau Ditjen Migas, Kementerian SDM di kawasan Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan pada Senin 10 Februari. Dari penggeledahan itu, penyidik membawa 9 kardus bertuliskan arsip Ditjen Migas.
Kesembilan kardus tersebut langsung dibawa keluar dari kantor Ditjen Migas, kemudian ditaruh di dalam mobil Kejagung yang diparkir di lobi gedung itu. Namun ketika diminta keterangan soal barang bukti yang dibawa, penyidik pun memilih bungkam. Mereka malah meminta awak media untuk langsung ke kantor Kejagung bila ingin meminta sejumlah keterangan. Untuk itu Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengungkapkan penggeledahan ini terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina. Penggeledahan dilakukan selama hampir 7 jam. Dugaannya ada 4 lantai yang terkena penggeledahan saat itu. Di sisi lain salah satu penyidik dicecar pertanyaan oleh awak media. Pihak Kejagung pun enggan menjawab dan salah seorang dari mereka hanya mengatakan bahwa informasi lengkap mengenai penggeledahan hari ini akan langsung disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar di kantornya. Korupsi Pertamina, Kejagung, Patra Niaga beli Pertalite, dioplos jadi Pertamax. Kejaksaan Agung, Kejagung, menetapkan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Rifasiahaan, RS, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama, KKKS, tahun 2018 hingga 2023. Melansir keterangan Kejagung, PT Pertamina Patra Niaga diduga membeli Pertalite untuk kemudian diblending menjadi Pertamax. Namun, pada saat pembelian, Pertalite tersebut dibeli dengan harga Pertamax. Dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patra Niaga, tersangka RS melakukan pembayaran untuk RON 92 Pertamax, padahal sebenarnya hanya membeli RON 90 Pertalite atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di storage depot untuk menjadi RON 92. Demikian bunyi keterangan Kejagung. Dilansir Selasa, 25 Februari 2025. Dan hal tersebut tidak diperbolehkan, imbuh keterangan itu. Dalam perkara ini, ada 6 tersangka lain yang turut ditetapkan. Mereka adalah Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, Yoki Firnandi, YF, SDS selaku Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina International dan AP selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina International. Untuk dapat memperoleh harga tinggi pada saat syarat belum terpenuhi dan mendapatkan persetujuan dari tersangka SDS untuk impor minyak mentah dan dari tersangka RS untuk produk kilang. Dalam pengadaan produk kilang yang dilakukan oleh PT Pertamina Patra Niaga, tersangka RS melakukan pembelian atau pembayaran untuk RON 92. Padahal sebenarnya yang dibeli adalah RON 90 atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di depo untuk menjadi RON 92 dan hal tersebut tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan ketentuan yang ada. Pada saat telah dilakukan pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang, diperoleh fakta adanya markup kontrak shipping atau pengiriman yang dilakukan oleh tersangka JF selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, sehingga negara mengeluarkan fee sebesar 13 sampai dengan 15% secara melawan hukum, sehingga tersangka MKAR mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pertalite dioplos jadi Pertamax, untung Rp193,7 triliun. Kejaksaan Agung, Kejagung, menetapkan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Rifasiahaan, RS, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama, KKKS, tahun 2018 hingga 2023.
Melansir keterangan Kejagung, PT Pertamina Patra Niaga diduga membeli Pertalite untuk kemudian di-blending menjadi Pertamax. Namun, pada saat pembelian, Pertalite tersebut dibeli dengan harga Pertamax. Dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patra Niaga, tersangka RS melakukan pembayaran untuk RON 92 Pertamax, padahal sebenarnya hanya membeli RON 90 Pertalite atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di storage depot untuk menjadi RON 92. Demikian bunyi keterangan Kejagung. Dilansir Selasa, 25 Februari 2025. Dalam perkara ini, ada 6 tersangka lain yang turut ditetapkan. Mereka adalah Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, Yoki Firnandi, YF, SDS selaku Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina International, dan AP selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina International. Lalu, Mkar selaku Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa, DW selaku Komisaris PT Navigator Katulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim, dan GRJ selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak. Rifa Siahaan bersama SDS dan AP memenangkan MUT broker minyak mentah dan produk kilang yang diduga dilakukan secara melawan hukum. Sementara itu, tersangka DM dan GRJ melakukan komunikasi dengan tersangka AP untuk memperoleh harga tinggi, spot, pada saat syarat belum terpenuhi dan mendapatkan persetujuan dari SDS untuk impor produk kilang. Dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patra Niaga, Rifa kemudian melakukan pembelian untuk produk Pertamax, RON 92. Padahal sebenarnya, hanya membeli Pertalite, RON 90 atau lebih rendah. Kemudian, Pertalite tersebut di-blending di storage depot untuk menjadi RON 92. Padahal, hal tersebut tidak diperbolehkan. Akibat adanya beberapa perbuatan melawan hukum tersebut, telah mengakibatkan adanya kerugian negara sekitar Rp193,7 triliun. Tersangka RS, SDS, dan AP memenangkan demut atau broker minyak mentah dan produk kilang secara melawan hukum. Yang kedua, tersangka DM dan GRJ melakukan komunikasi dengan tersangka AP untuk dapat memperoleh harga tinggi pada saat syarat belum terpenuhi dan mendapatkan persetujuan dari tersangka SDS untuk impor minyak mentah dan dari tersangka RS untuk produk kilang. Dalam pengadaan produk kilang yang dilakukan oleh PT Pertamina Patra Niaga, tersangka RS melakukan pembelian atau pembayaran untuk RON 92. Padahal sebenarnya yang dibeli adalah RON 90 atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di depo untuk menjadi RON 92 dan hal tersebut tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan ketentuan yang ada. Pada saat telah dilakukan pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang, diperoleh fakta adanya markup kontrak shipping atau pengiriman yang dilakukan oleh tersangka JF selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, sehingga negara mengeluarkan fee sebesar 13 sampai dengan 15% secara melawan hukum, sehingga tersangka MKAR mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kejaksaan Agung telah selesai menggeledah kantor Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi atau Ditjen Migas, Kementerian SDM di kawasan Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan pada Senin 10 Februari. Dari penggeledahan itu, penyidik membawa 9 kardus bertuliskan arsip Ditjen Migas. Ke-9 kardus tersebut langsung dibawa keluar dari kantor Ditjen Migas, kemudian ditaruh di dalam mobil Kejagung yang diparkir di lobi gedung itu. Namun ketika diminta keterangan soal barang bukti yang dibawa, penyidik pun memilih bungkam. Mereka malah meminta awak media untuk langsung ke kantor Kejagung bila ingin meminta sejumlah keterangan.
Untuk itu Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengungkapkan penggeledahan ini terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina. Penggeledahan dilakukan selama hampir 7 jam. Dugaannya ada 4 lantai yang terkena penggeledahan saat itu. Di sisi lain, salah satu penyidik dicecar pertanyaan oleh awak media. Pihak Kejagung pun enggan menjawab dan salah seorang dari mereka hanya mengatakan bahwa informasi lengkap mengenai penggeledahan hari ini akan langsung disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar di kantornya. Korupsi Pertamina, Kejagung, Patra Niaga beli Pertalite, dioplos jadi Pertamax. Kejaksaan Agung, Kejagung, menetapkan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Rifa Siahaan, RS, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama, KKKS, tahun 2018 hingga 2023. Melansir keterangan Kejagung, PT Pertamina Patra Niaga diduga membeli Pertalite untuk kemudian di-blending menjadi Pertamax. Namun, pada saat pembelian, Pertalite tersebut dibeli dengan harga Pertamax. Dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patra Niaga, tersangka RS melakukan pembayaran untuk RON 92 Pertamax, padahal sebenarnya hanya membeli RON 90 Pertalite atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di storage depot untuk menjadi RON 92, demikian bunyi keterangan Kejagung. Dilansir Selasa, 25 Februari 2025. Dan hal tersebut tidak diperbolehkan, imbuh keterangan itu. Dalam perkara ini, ada 6 tersangka lain yang turut ditetapkan. Mereka adalah Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, Yoki Firnandi, YF, SDS selaku Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina International dan AP selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina International. Untuk dapat memperoleh harga tinggi pada saat syarat belum terpenuhi dan mendapatkan persetujuan dari tersangka SDS untuk impor minyak mentah dan dari tersangka RS untuk produk kilang. Dalam pengadaan produk kilang yang dilakukan oleh PT Pertamina Patra Niaga, tersangka RS melakukan pembelian atau pembayaran untuk RON 92. Padahal sebenarnya yang dibeli adalah RON 90 atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di depo untuk menjadi RON 92 dan hal tersebut tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan ketentuan yang ada. Pada saat telah dilakukan pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang, diperoleh fakta adanya markup kontrak shipping atau pengiriman yang dilakukan oleh tersangka JF selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, sehingga negara mengeluarkan fee sebesar 13 sampai dengan 15% secara melawan hukum, sehingga tersangka MKAR mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pertalite dioplos jadi Pertamax, untung 193,7 triliun rupiah. Kejaksaan Agung, Kejagung, menetapkan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Rifa Siahaan, RS, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama, KKKS, tahun 2018 hingga 2023. Melansir keterangan Kejagung, PT Pertamina Patra Niaga diduga membeli Pertalite untuk kemudian di-blending menjadi Pertamax. Namun, pada saat pembelian, Pertalite tersebut dibeli dengan harga Pertamax. Dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patra Niaga,
tersangka RS melakukan pembayaran untuk RON 92 Pertamax, padahal sebenarnya hanya membeli RON 90 Pertalite atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di storage depot untuk menjadi RON 92. Demikian bunyi keterangan Kejagung. Dilansir Selasa, 25 Februari 2025. Dalam perkara ini, ada 6 tersangka lain yang turut ditetapkan. Mereka adalah Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, Yoki Firnandi, YF, SDS selaku Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina International, dan AP selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina International. Lalu, Mkar selaku Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa, DW selaku Komisaris PT Navigator Katulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim, dan GRJ selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak. Rifa Siahaan bersama SDS dan AP memenangkan MUT broker minyak mentah dan produk kilang yang diduga dilakukan secara melawan hukum. Sementara itu, tersangka DM dan GRJ melakukan komunikasi dengan tersangka AP untuk memperoleh harga tinggi, spot, pada saat syarat belum terpenuhi dan mendapatkan persetujuan dari SDS untuk impor produk kilang. Dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patraniaga, Rifa kemudian melakukan pembelian untuk produk Pertamax, RON 92. Padahal sebenarnya, hanya membeli Pertalite, RON 90 atau lebih rendah. Kemudian, Pertalite tersebut di-blending di storage depot untuk menjadi RON 92. Padahal, hal tersebut tidak diperbolehkan. Akibat adanya beberapa perbuatan melawan hukum tersebut, telah mengakibatkan adanya kerugian negara sekitar Rp193,7 triliun. Tersangka RS, SDS, dan AP memenangkan demut atau broker minyak mentah dan produk kilang secara melawan hukum. Yang kedua, tersangka DM dan GRJ melakukan komunikasi dengan tersangka AP untuk dapat memperoleh harga tinggi pada saat syarat belum terpenuhi dan mendapatkan persetujuan dari tersangka SDS untuk impor minyak mentah dan dari tersangka RS untuk produk kilang. Dalam pengadaan produk kilang yang dilakukan oleh PT Pertamina Patraniaga, tersangka RS melakukan pembelian atau pembayaran untuk RON 92. Padahal sebenarnya yang dibeli adalah RON 90 atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di depo untuk menjadi RON 92 dan hal tersebut tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan ketentuan yang ada. Pada saat telah dilakukan pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang, diperoleh fakta adanya markup kontrak shipping atau pengiriman yang dilakukan oleh tersangka YF selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, sehingga negara mengeluarkan fee sebesar 13 sampai dengan 15% secara melawan hukum, sehingga tersangka MKAR mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kejaksaan Agung telah selesai menggeledah kantor Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi atau Ditjen Migas, Kementerian SDM di kawasan Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan pada Senin 10 Februari. Dari penggeledahan itu, penyidik membawa 9 kardus bertuliskan arsip Ditjen Migas. Ke-9 kardus tersebut langsung dibawa keluar dari kantor Ditjen Migas, kemudian ditaruh di dalam mobil Kejagung yang diparkir di lobi gedung itu. Namun ketika diminta keterangan soal barang bukti yang dibawa, penyidik pun memilih bungkam. Mereka malah meminta awak media untuk langsung ke kantor Kejagung bila ingin meminta sejumlah keterangan. Untuk itu Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengungkapkan penggeledahan ini terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina. Penggeledahan dilakukan selama hampir 7 jam. Dugaannya ada 4 lantai yang terkena penggeledahan saat itu.
Di sisi lain, salah satu penyidik dicecar pertanyaan oleh awak media. Pihak Kejagung pun enggan menjawab dan salah seorang dari mereka hanya mengatakan bahwa informasi lengkap mengenai penggeledahan hari ini akan langsung disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar di kantornya. Korupsi Pertamina, Kejagung, Patra Niaga beli Pertalite, dioplos jadi Pertamax. Kejaksaan Agung, Kejagung, menetapkan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Rifa Siahaan, RS, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama, KKKS, tahun 2018 hingga 2023. Melansir keterangan Kejagung, PT Pertamina Patra Niaga diduga membeli Pertalite untuk kemudian di-blending menjadi Pertamax. Namun, pada saat pembelian, Pertalite tersebut dibeli dengan harga Pertamax. Dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patra Niaga, tersangka RS melakukan pembayaran untuk RON 92 Pertamax, padahal sebenarnya hanya membeli RON 90 Pertalite atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di storage depot untuk menjadi RON 92, demikian bunyi keterangan Kejagung. Dilansir Selasa, 25 Februari 2025. Dan hal tersebut tidak diperbolehkan, imbuh keterangan itu. Dalam perkara ini, ada 6 tersangka lain yang turut ditetapkan. Mereka adalah Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, Yoki Firnandi, YF, SDS selaku Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina International dan AP selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina International. Untuk dapat memperoleh harga tinggi pada saat syarat belum terpenuhi dan mendapatkan persetujuan dari tersangka SDS untuk impor minyak mentah dan dari tersangka RS untuk produk kilang. Dalam pengadaan produk kilang yang dilakukan oleh PT Pertamina Patra Niaga, tersangka RS melakukan pembelian atau pembayaran untuk RON 92. Padahal sebenarnya yang dibeli adalah RON 90 atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di depo untuk menjadi RON 92 dan hal tersebut tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan ketentuan yang ada. Pada saat telah dilakukan pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang, diperoleh fakta adanya markup kontrak shipping atau pengiriman yang dilakukan oleh tersangka JF selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, sehingga negara mengeluarkan fee sebesar 13 sampai dengan 15% secara melawan hukum, sehingga tersangka MKAR mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pertalite dioplos jadi Pertamax, untung Rp193,7 triliun. Kejaksaan Agung, Kejagung, menetapkan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Rifa Siahaan, RS, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama, KKKS, tahun 2018 hingga 2023. Melansir keterangan Kejagung, PT Pertamina Patra Niaga diduga membeli Pertalite untuk kemudian di-blending menjadi Pertamax. Namun, pada saat pembelian, Pertalite tersebut dibeli dengan harga Pertamax. Dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patra Niaga, tersangka RS melakukan pembayaran untuk RON 92 Pertamax, padahal sebenarnya hanya membeli RON 90 Pertalite atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di storage depot untuk menjadi RON 92, demikian bunyi keterangan Kejagung. Dilansir Selasa, 25 Februari 2025.
Dalam perkara ini, ada 6 tersangka lain yang turut ditetapkan. Mereka adalah Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, Yoki Firnandi, YF, SDS selaku Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina International, dan AP selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina International. Lalu, Engkar selaku Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa, DW selaku Komisaris PT Navigator Katulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim, dan GRJ selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak. Rifa Siahaan bersama SDS dan AP memenangkan mutu broker minyak mentah dan produk kilang yang diduga dilakukan secara melawan hukum. Sementara itu, tersangka DM dan GRJ melakukan komunikasi dengan tersangka AP untuk memperoleh harga tinggi, spot, pada saat syarat belum terpenuhi dan mendapatkan persetujuan dari SDS untuk impor produk kilang. Dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patra Niaga, Rifa kemudian melakukan pembelian untuk produk Pertamax, RON 92. Padahal sebenarnya, hanya membeli Pertalite, RON 90 atau lebih rendah. Kemudian, Pertalite tersebut di-blending di storage depot untuk menjadi RON 92. Padahal, hal tersebut tidak diperbolehkan. Akibat adanya beberapa perbuatan melawan hukum tersebut, telah mengakibatkan adanya kerugian negara sekitar Rp193,7 triliun. Tersangka RS, SDS, dan AP memenangkan demut atau broker minyak mentah dan produk kilang secara melawan hukum. Yang kedua, tersangka DM dan GRJ melakukan komunikasi dengan tersangka AP untuk dapat memperoleh harga tinggi pada saat syarat belum terpenuhi dan mendapatkan persetujuan dari tersangka SDS untuk impor minyak mentah dan dari tersangka RS untuk produk kilang. Dalam pengadaan produk kilang yang dilakukan oleh PT Pertamina Patra Niaga, tersangka RS melakukan pembelian atau pembayaran untuk RON 92. Padahal sebenarnya yang dibeli adalah RON 90 atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di depo untuk menjadi RON 92 dan hal tersebut tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan ketentuan yang ada. Pada saat telah dilakukan pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang, diperoleh fakta adanya markup kontrak shipping atau pengiriman yang dilakukan oleh tersangka YF selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, sehingga negara mengeluarkan fee sebesar 13 sampai dengan 15% secara melawan hukum, sehingga tersangka MKAR mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kejaksaan Agung telah selesai menggeledah kantor Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi atau Ditjen Migas, Kementerian SDM di kawasan Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan pada Senin 10 Februari. Dari penggeledahan itu, penyidik membawa 9 kardus bertuliskan arsip Ditjen Migas. Ke-9 kardus tersebut langsung dibawa keluar dari kantor Ditjen Migas, kemudian ditaruh di dalam mobil Kejagung yang diparkir di lobi gedung itu. Namun ketika diminta keterangan soal barang bukti yang dibawa, penyidik pun memilih bungkam. Mereka malah meminta awak media untuk langsung ke kantor Kejagung bila ingin meminta sejumlah keterangan. Untuk itu Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengungkapkan penggeledahan ini terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina. Penggeledahan dilakukan selama hampir 7 jam. Dugaannya ada 4 lantai yang terkena penggeledahan saat itu. Di sisi lain, salah satu penyidik dicecar pertanyaan oleh awak media. Pihak Kejagung pun enggan menjawab dan salah seorang dari mereka hanya mengatakan bahwa informasi lengkap mengenai penggeledahan hari ini akan langsung disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar di kantornya.
korupsi Pertamina, Kejagung, Patra Niaga beli Pertalite, dioplos jadi Pertamax. Kejaksaan Agung, Kejagung, menetapkan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Rifa Siahaan, RS, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama, KKKS, tahun 2018 hingga 2023. Melansir keterangan Kejagung, PT Pertamina Patra Niaga diduga membeli Pertalite untuk kemudian di-blending menjadi Pertamax. Namun, pada saat pembelian, Pertalite tersebut dibeli dengan harga Pertamax. Dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patra Niaga, tersangka RS melakukan pembayaran untuk RON 92 Pertamax, padahal sebenarnya hanya membeli RON 90 Pertalite atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di storage depot untuk menjadi RON 92. Demikian bunyi keterangan Kejagung. Dilansir Selasa, 25 Februari 2025. Dan hal tersebut tidak diperbolehkan, imbuh keterangan itu. Dalam perkara ini, ada 6 tersangka lain yang turut ditetapkan. Mereka adalah Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, Yoki Firnandi, YF, SDS selaku Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina International dan AP selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina International. Untuk dapat memperoleh harga tinggi pada saat syarat belum terpenuhi dan mendapatkan persetujuan dari tersangka SDS untuk impor minyak mentah dan dari tersangka RS untuk produk kilang. Dalam pengadaan produk kilang yang dilakukan oleh PT Pertamina Patra Niaga, tersangka RS melakukan pembelian atau pembayaran untuk RON 92. Padahal sebenarnya yang dibeli adalah RON 90 atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di depo untuk menjadi RON 92 dan hal tersebut tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan ketentuan yang ada. Pada saat telah dilakukan pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang, diperoleh fakta adanya markup kontrak shipping atau pengiriman yang dilakukan oleh tersangka JF selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, sehingga negara mengeluarkan fee sebesar 13 sampai dengan 15% secara melawan hukum, sehingga tersangka MKAR mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pertalite dioplos jadi Pertamax, untung Rp193,7 triliun. Kejaksaan Agung, Kejagung, menetapkan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Rifa Siahaan, RS, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama, KKKS, tahun 2018 hingga 2023. Melansir keterangan Kejagung, PT Pertamina Patra Niaga diduga membeli Pertalite untuk kemudian di-blending menjadi Pertamax. Namun, pada saat pembelian, Pertalite tersebut dibeli dengan harga Pertamax. Dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patra Niaga, tersangka RS melakukan pembayaran untuk RON 92 Pertamax, padahal sebenarnya hanya membeli RON 90 Pertalite atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di storage depot untuk menjadi RON 92. Demikian bunyi keterangan Kejagung. Dilansir Selasa, 25 Februari 2025. Dalam perkara ini, ada 6 tersangka lain yang turut ditetapkan. Mereka adalah Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, Yoki Firnandi, YF, SDS selaku Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina International, dan AP selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina International. Lalu, Mkar selaku Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa,
DW selaku Komisaris PT Navigator Katulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim, dan GRJ selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak. Rifa Siahaan bersama SDS dan AP memenangkan mood broker minyak mentah dan produk kilang yang diduga dilakukan secara melawan hukum. Sementara itu, tersangka DM dan GRJ melakukan komunikasi dengan tersangka AP untuk memperoleh harga tinggi, spot, pada saat syarat belum terpenuhi dan mendapatkan persetujuan dari SDS untuk impor produk kilang. Dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patra Niaga, Rifa kemudian melakukan pembelian untuk produk Pertamax, RON 92. Padahal sebenarnya, hanya membeli Pertalite, RON 90 atau lebih rendah. Kemudian, Pertalite tersebut di-blending di storage depot untuk menjadi RON 92. Padahal, hal tersebut tidak diperbolehkan. Akibat adanya beberapa perbuatan melawan hukum tersebut, telah mengakibatkan adanya kerugian negara sekitar Rp193,7 triliun. Tersangka RS, SDS, dan AP memenangkan demut atau broker minyak mentah dan produk kilang secara melawan hukum. Yang kedua, tersangka DM dan GRJ melakukan komunikasi dengan tersangka AP untuk dapat memperoleh harga tinggi pada saat syarat belum terpenuhi dan mendapatkan persetujuan dari tersangka SDS untuk impor minyak mentah dan dari tersangka RS untuk produk kilang. Dalam pengadaan produk kilang yang dilakukan oleh PT Pertamina Patra Niaga, tersangka RS melakukan pembelian atau pembayaran untuk RON 92. Padahal sebenarnya yang dibeli adalah RON 90 atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di depo untuk menjadi RON 92 dan hal tersebut tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan ketentuan yang ada. Pada saat telah dilakukan pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang, diperoleh fakta adanya markup kontrak shipping atau pengiriman yang dilakukan oleh tersangka JF selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, sehingga negara mengeluarkan fee sebesar 13 sampai dengan 15% secara melawan hukum, sehingga tersangka MKAR mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kejaksaan Agung telah selesai menggeledah kantor Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi atau Ditjen Migas, Kementerian SDM di kawasan Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan pada Senin 10 Februari. Dari penggeledahan itu, penyidik membawa 9 kardus bertuliskan arsip Ditjen Migas. Ke-9 kardus tersebut langsung dibawa keluar dari kantor Ditjen Migas, kemudian ditaruh di dalam mobil Kejagung yang diparkir di lobi gedung itu. Namun ketika diminta keterangan soal barang bukti yang dibawa, penyidik pun memilih bungkam. Mereka malah meminta awak media untuk langsung ke kantor Kejagung bila ingin meminta sejumlah keterangan. Untuk itu Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengungkapkan penggeledahan ini terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina. Penggeledahan dilakukan selama hampir 7 jam. Dugaannya ada 4 lantai yang terkena penggeledahan saat itu. Di sisi lain, salah satu penyidik dicecar pertanyaan oleh awak media. Pihak Kejagung pun enggan menjawab dan salah seorang dari mereka hanya mengatakan bahwa informasi lengkap mengenai penggeledahan hari ini akan langsung disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar di kantornya. Korupsi Pertamina, Kejagung, Patra Niaga beli Pertalite, dioplos jadi Pertamax. Kejaksaan Agung, Kejagung, menetapkan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Rifa Siahaan, RS,
sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama (KKKS) tahun 2018 hingga 2023. Melansir keterangan Kejagung, PT Pertamina Patraniaga diduga membeli Pertalite untuk kemudian di-blending menjadi Pertamax. Namun, pada saat pembelian, Pertalite tersebut dibeli dengan harga Pertamax. Dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patraniaga, tersangka RS melakukan pembayaran untuk RON 92 Pertamax, padahal sebenarnya hanya membeli RON 90 Pertalite atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di storage depot untuk menjadi RON 92. Demikian bunyi keterangan Kejagung. Dilansir Selasa, 25 Februari 2025. Dan hal tersebut tidak diperbolehkan, imbuh keterangan itu. Dalam perkara ini, ada 6 tersangka lain yang turut ditetapkan. Mereka adalah Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, Yoki Firnandi, YF, SDS selaku Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina International dan AP selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina International. Untuk dapat memperoleh harga tinggi pada saat syarat belum terpenuhi dan mendapatkan persetujuan dari tersangka SDS untuk impor minyak mentah dan dari tersangka RS untuk produk kilang. Dalam pengadaan produk kilang yang dilakukan oleh PT Pertamina Patraniaga, tersangka RS melakukan pembelian atau pembayaran untuk RON 92. Padahal sebenarnya yang dibeli adalah RON 90 atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di depo untuk menjadi RON 92 dan hal tersebut tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan ketentuan yang ada. Pada saat telah dilakukan pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang, diperoleh fakta adanya markup kontrak shipping atau pengiriman yang dilakukan oleh tersangka JF selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, sehingga negara mengeluarkan fee sebesar 13 sampai dengan 15% secara melawan hukum, sehingga tersangka MKAR mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pertalite dioplos jadi Pertamax, untung Rp193,7 triliun. Kejaksaan Agung, Kejagung, menetapkan Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifasiahaan, RS, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama, KKKS, tahun 2018 hingga 2023. Melansir keterangan Kejagung, PT Pertamina Patraniaga diduga membeli Pertalite untuk kemudian di-blending menjadi Pertamax. Namun, pada saat pembelian, Pertalite tersebut dibeli dengan harga Pertamax. Dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patraniaga, tersangka RS melakukan pembayaran untuk RON 92 Pertamax, padahal sebenarnya hanya membeli RON 90 Pertalite atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di storage depot untuk menjadi RON 92. Demikian bunyi keterangan Kejagung. Dilansir Selasa, 25 Februari 2025. Dalam perkara ini, ada 6 tersangka lain yang turut ditetapkan. Mereka adalah Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, Yoki Firnandi, YF, SDS selaku Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina International, dan AP selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina International. Lalu, Mkar selaku Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa, DW selaku Komisaris PT Navigator Katulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim, dan GRJ selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak. Rifasiahaan bersama SDS dan AP memenangkan mood broker minyak mentah dan produk kilang yang diduga dilakukan secara melawan hukum. Sementara itu,
tersangka DM dan GRJ melakukan komunikasi dengan tersangka AP untuk memperoleh harga tinggi, spot, pada saat syarat belum terpenuhi dan mendapatkan persetujuan dari SDS untuk impor produk kilang. Dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patraniaga, Rifa kemudian melakukan pembelian untuk produk Pertamax, RON 92. Padahal sebenarnya, hanya membeli Pertalite, RON 90 atau lebih rendah. Kemudian, Pertalite tersebut di-blending di storage depot untuk menjadi RON 92. Padahal, hal tersebut tidak diperbolehkan. Akibat adanya beberapa perbuatan melawan hukum tersebut, telah mengakibatkan adanya kerugian negara sekitar Rp193,7 triliun. Tersangka RS, SDS, dan AP memenangkan demut atau broker minyak mentah dan produk kilang secara melawan hukum. Yang kedua, tersangka DM dan GRJ melakukan komunikasi dengan tersangka AP untuk dapat memperoleh harga tinggi pada saat syarat belum terpenuhi dan mendapatkan persetujuan dari tersangka SDS untuk impor minyak mentah dan dari tersangka RS untuk produk kilang. Dalam pengadaan produk kilang yang dilakukan oleh PT Pertamina Patraniaga, tersangka RS melakukan pembelian atau pembayaran untuk RON 92. Padahal sebenarnya yang dibeli adalah RON 90 atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di depo untuk menjadi RON 92 dan hal tersebut tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan ketentuan yang ada. Pada saat telah dilakukan pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang, diperoleh fakta adanya markup kontrak shipping atau pengiriman yang dilakukan oleh tersangka JF selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, sehingga negara mengeluarkan fee sebesar 13 sampai dengan 15% secara melawan hukum, sehingga tersangka MKAR mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kejaksaan Agung telah selesai menggeledah kantor Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi atau Ditjen Migas, Kementerian SDM di kawasan Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan pada Senin 10 Februari. Dari penggeledahan itu, penyidik membawa 9 kardus bertuliskan arsip Ditjen Migas. Ke-9 kardus tersebut langsung dibawa keluar dari kantor Ditjen Migas, kemudian ditaruh di dalam mobil Kejagung yang diparkir di lobi gedung itu. Namun ketika diminta keterangan soal barang bukti yang dibawa, penyidik pun memilih bungkam. Mereka malah meminta awak media untuk langsung ke kantor Kejagung bila ingin meminta sejumlah keterangan. Untuk itu Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengungkapkan penggeledahan ini terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina. Penggeledahan dilakukan selama hampir 7 jam. Dugaannya ada 4 lantai yang terkena penggeledahan saat itu. Di sisi lain, salah satu penyidik dicecar pertanyaan oleh awak media. Pihak Kejagung pun enggan menjawab dan salah seorang dari mereka hanya mengatakan bahwa informasi lengkap mengenai penggeledahan hari ini akan langsung disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar di kantornya. Korupsi Pertamina, Kejagung, Patraniaga beli Pertalite, dioplos jadi Pertamax. Kejaksaan Agung, Kejagung, menetapkan Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan, RS, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama, KKKS, tahun 2018 hingga 2023. Melansir keterangan Kejagung, PT Pertamina Patraniaga diduga membeli Pertalite untuk kemudian di-blending menjadi Pertamax.
Namun, pada saat pembelian, Pertalite tersebut dibeli dengan harga Pertamax. Dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patraniaga, tersangka RS melakukan pembayaran untuk RON 92 Pertamax, padahal sebenarnya hanya membeli RON 90 Pertalite atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di storage depot untuk menjadi RON 92. Demikian bunyi keterangan Kejagung. Dilansir Selasa, 25 Februari 2025. Dan hal tersebut tidak diperbolehkan, imbuh keterangan itu. Dalam perkara ini, ada 6 tersangka lain yang turut ditetapkan. Mereka adalah Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, Yoki Firnandi, YF, SDS selaku Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina International dan AP selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina International. Untuk dapat memperoleh harga tinggi pada saat syarat belum terpenuhi dan mendapatkan persetujuan dari tersangka SDS untuk impor minyak mentah dan dari tersangka RS untuk produk kilang. Dalam pengadaan produk kilang yang dilakukan oleh PT Pertamina Patraniaga, tersangka RS melakukan pembelian atau pembayaran untuk RON 92. Padahal sebenarnya yang dibeli adalah RON 90 atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di depo untuk menjadi RON 92 dan hal tersebut tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan ketentuan yang ada. Pada saat telah dilakukan pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang, diperoleh fakta adanya markup kontrak shipping atau pengiriman yang dilakukan oleh tersangka YF selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, sehingga negara mengeluarkan fee sebesar 13 sampai dengan 15% secara melawan hukum, sehingga tersangka MKAR mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pertalite dioplos jadi Pertamax, untung Rp193,7 triliun. Kejaksaan Agung, Kejagung, menetapkan Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan, RS, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama, KKKS, tahun 2018 hingga 2023. Melansir keterangan Kejagung, PT Pertamina Patraniaga diduga membeli Pertalite untuk kemudian diblending menjadi Pertamax. Namun, pada saat pembelian, Pertalite tersebut dibeli dengan harga Pertamax. Dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patraniaga, tersangka RS melakukan pembayaran untuk RON 92 Pertamax, padahal sebenarnya hanya membeli RON 90 Pertalite atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di storage depot untuk menjadi RON 92. Demikian bunyi keterangan Kejagung. Dilansir Selasa, 25 Februari 2025. Dalam perkara ini, ada 6 tersangka lain yang turut ditetapkan. Mereka adalah Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, Yoki Firnandi, YF, SDS selaku Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina International, dan AP selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina International. Lalu, Mkar selaku Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa, DW selaku Komisaris PT Navigator Katulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim, dan GRJ selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak. Rifa Siahaan bersama SDS dan AP memenangkan mood broker minyak mentah dan produk kilang yang diduga dilakukan secara melawan hukum. Sementara itu, tersangka DM dan GRJ melakukan komunikasi dengan tersangka AP untuk memperoleh harga tinggi, spot, pada saat syarat belum terpenuhi dan mendapatkan persetujuan dari SDS untuk impor produk kilang. Dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patraniaga, Rifa kemudian melakukan pembelian untuk produk Pertamax, RON 92. Padahal sebenarnya,
hanya membeli Pertalite RON 90 atau lebih rendah. Kemudian, Pertalite tersebut di-blending di storage depot untuk menjadi RON 92. Padahal, hal tersebut tidak diperbolehkan. Akibat adanya beberapa perbuatan melawan hukum tersebut, telah mengakibatkan adanya kerugian negara sekitar Rp193,7 triliun. Tersangka RS, SDS, dan AP memenangkan demut atau broker minyak mentah dan produk kilang secara melawan hukum. Yang kedua, tersangka DM dan GRJ melakukan komunikasi dengan tersangka AP untuk dapat memperoleh harga tinggi pada saat syarat belum terpenuhi dan mendapatkan persetujuan dari tersangka SDS untuk impor minyak mentah dan dari tersangka RS untuk produk kilang. Dalam pengadaan produk kilang yang dilakukan oleh PT Pertamina Patraniaga, tersangka RS melakukan pembelian atau pembayaran untuk RON 92. Padahal sebenarnya yang dibeli adalah RON 90 atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di depo untuk menjadi RON 92 dan hal tersebut tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan ketentuan yang ada. Pada saat telah dilakukan pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang, diperoleh fakta adanya markup kontrak shipping atau pengiriman yang dilakukan oleh tersangka JF selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, sehingga negara mengeluarkan fee sebesar 13 sampai dengan 15% secara melawan hukum, sehingga tersangka MKAR mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kejaksaan Agung telah selesai menggeledah kantor Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi atau Ditjen Migas, Kementerian SDM di kawasan Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan pada Senin 10 Februari. Dari penggeledahan itu, penyidik membawa 9 kardus bertuliskan arsip Ditjen Migas. Ke-9 kardus tersebut langsung dibawa keluar dari kantor Ditjen Migas, kemudian ditaruh di dalam mobil Kejagung yang diparkir di lobi gedung itu. Namun ketika diminta keterangan soal barang bukti yang dibawa, penyidik pun memilih bungkam. Mereka malah meminta awak media untuk langsung ke kantor Kejagung bila ingin meminta sejumlah keterangan. Untuk itu Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengungkapkan penggeledahan ini terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina. Penggeledahan dilakukan selama hampir 7 jam. Dugaannya ada 4 lantai yang terkena penggeledahan saat itu. Di sisi lain, salah satu penyidik dicecar pertanyaan oleh awak media. Pihak Kejagung pun enggan menjawab dan salah seorang dari mereka hanya mengatakan bahwa informasi lengkap mengenai penggeledahan hari ini akan langsung disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar di kantornya. Korupsi Pertamina, Kejagung, Patraniaga beli Pertalite, dioplos jadi Pertamax. Kejaksaan Agung, Kejagung, menetapkan Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan, RS, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama, KKKS, tahun 2018 hingga 2023. Melansir keterangan Kejagung, PT Pertamina Patraniaga diduga membeli Pertalite untuk kemudian di-blending menjadi Pertamax. Namun, pada saat pembelian, Pertalite tersebut dibeli dengan harga Pertamax. Dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patraniaga, tersangka RS melakukan pembayaran untuk RON 92 Pertamax, padahal sebenarnya hanya membeli RON 90 Pertalite
atau lebih rendah kemudian dilakukan blending di storage depot untuk menjadi RON 92, demikian bunyi keterangan Kejagung. Dilansir Selasa, 25 Februari 2025. Dan hal tersebut tidak diperbolehkan, imbuh keterangan itu. Dalam perkara ini, ada 6 tersangka lain yang turut ditetapkan. Mereka adalah Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, Yoki Firnandi, YF, SDS selaku Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina International dan AP selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina International. Untuk dapat memperoleh harga tinggi pada saat syarat belum terpenuhi dan mendapatkan persetujuan dari tersangka SDS untuk impor minyak mentah dan dari tersangka RS untuk produk kilang. Dalam pengadaan produk kilang yang dilakukan oleh PT Pertamina Patraniaga, tersangka RS melakukan pembelian atau pembayaran untuk RON 92. Padahal sebenarnya yang dibeli adalah RON 90 atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di depo untuk menjadi RON 92 dan hal tersebut tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan ketentuan yang ada. Pada saat telah dilakukan pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang, diperoleh fakta adanya markup kontrak shipping atau pengiriman yang dilakukan oleh tersangka JF selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, sehingga negara mengeluarkan fee sebesar 13 sampai dengan 15% secara melawan hukum, sehingga tersangka MKAR mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pertalite dioplos jadi Pertamax, untung Rp193,7 triliun. Kejaksaan Agung, Kejagung, menetapkan Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan, RS, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama, KKKS, tahun 2018 hingga 2023. Melansir keterangan Kejagung, PT Pertamina Patraniaga diduga membeli Pertalite untuk kemudian diblending menjadi Pertamax. Namun, pada saat pembelian, Pertalite tersebut dibeli dengan harga Pertamax. Dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patraniaga, tersangka RS melakukan pembelian, pembayaran untuk RON 92 Pertamax, padahal sebenarnya hanya membeli RON 90 Pertalite atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di storage depot untuk menjadi RON 92, demikian bunyi keterangan Kejagung. Dilansir Selasa, 25 Februari 2025. Dalam perkara ini, ada 6 tersangka lain yang turut ditetapkan. Mereka adalah Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, Yoki Firnandi, YF, SDS selaku Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina International, dan AP selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina International. Lalu, Mkar selaku Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa, DW selaku Komisaris PT Navigator Katulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim, dan GRJ selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak. Rifa Siahaan bersama SDS dan AP memenangkan MUT broker minyak mentah dan produk kilang yang diduga dilakukan secara melawan hukum. Sementara itu, tersangka DM dan GRJ melakukan komunikasi dengan tersangka AP untuk memperoleh harga tinggi, spot, pada saat syarat belum terpenuhi dan mendapatkan persetujuan dari SDS untuk impor produk kilang. Dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patraniaga, Rifa kemudian melakukan pembelian untuk produk Pertamax, RON 92. Padahal sebenarnya, hanya membeli Pertalite, RON 90 atau lebih rendah. Kemudian, Pertalite tersebut diblending di storage depot untuk menjadi RON 92. Padahal, hal tersebut tidak diperbolehkan. Akibat adanya beberapa perbuatan melawan hukum tersebut,
telah mengakibatkan adanya kerugian negara sekitar 193,7 triliun rupiah. Tersangka RS, SDS, dan AP memenangkan demut atau broker minyak mentah dan produk kilang secara melawan hukum. Yang kedua, tersangka DM dan GRJ melakukan komunikasi dengan tersangka AP untuk dapat memperoleh harga tinggi pada saat syarat belum terpenuhi dan mendapatkan persetujuan dari tersangka SDS untuk impor minyak mentah dan dari tersangka RS untuk produk kilang. Dalam pengadaan produk kilang yang dilakukan oleh PT Pertamina Patraniaga, tersangka RS melakukan pembelian atau pembayaran untuk RON 92. Padahal sebenarnya yang dibeli adalah RON 90 atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di depo untuk menjadi RON 92 dan hal tersebut tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan ketentuan yang ada. Pada saat telah dilakukan pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang, diperoleh fakta adanya markup kontrak shipping atau pengiriman yang dilakukan oleh tersangka JF selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, sehingga negara mengeluarkan fee sebesar 13 sampai dengan 15% secara melawan hukum, sehingga tersangka MKAR mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kejaksaan Agung telah selesai menggeledah kantor Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi atau Ditjen Migas, Kementerian SDM di kawasan Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan pada Senin 10 Februari. Dari penggeledahan itu, penyidik membawa 9 kardus bertuliskan arsip Ditjen Migas. Ke-9 kardus tersebut langsung dibawa keluar dari kantor Ditjen Migas, kemudian ditaruh di dalam mobil Kejagung yang diparkir di lobi gedung itu. Namun ketika diminta keterangan soal barang bukti yang dibawa, penyidik pun memilih bungkam. Mereka malah meminta awak media untuk langsung ke kantor Kejagung bila ingin meminta sejumlah keterangan. Untuk itu Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengungkapkan penggeledahan ini terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina. Penggeledahan dilakukan selama hampir 7 jam. Dugaannya ada 4 lantai yang terkena penggeledahan saat itu. Di sisi lain, salah satu penyidik dicecar pertanyaan oleh awak media. Pihak Kejagung pun enggan menjawab dan salah seorang dari mereka hanya mengatakan bahwa informasi lengkap mengenai penggeledahan hari ini akan langsung disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar di kantornya. Korupsi Pertamina, Kejagung, Patraniaga beli Pertalite, dioplos jadi Pertamax. Kejaksaan Agung, Kejagung, menetapkan Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifasiahaan, RS, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama, KKKS, tahun 2018 hingga 2023. Melansir keterangan Kejagung, PT Pertamina Patraniaga diduga membeli Pertalite untuk kemudian diblending menjadi Pertamax. Namun, pada saat pembelian, Pertalite tersebut dibeli dengan harga Pertamax. Dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patraniaga, tersangka RS melakukan pembayaran untuk RON 92 Pertamax, padahal sebenarnya hanya membeli RON 90 Pertalite atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di storage depo untuk menjadi RON 92. Demikian bunyi keterangan Kejagung. Dilansir Selasa, 25 Februari 2025. Dan hal tersebut tidak diperbolehkan, imbuh keterangan itu. Dalam perkara ini, ada 6 tersangka lain yang turut ditetapkan.
Mereka adalah Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, Yoki Firnandi, YF SDS selaku Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina International dan AP selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina International. Untuk dapat memperoleh harga tinggi pada saat syarat belum terpenuhi dan mendapatkan persetujuan dari tersangka SDS untuk impor minyak mentah dan dari tersangka RS untuk produk kilang. Dalam pengadaan produk kilang yang dilakukan oleh PT Pertamina Patraniaga, tersangka RS melakukan pembelian atau pembayaran untuk RON 92. Padahal sebenarnya yang dibeli adalah RON 90 atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di depo untuk menjadi RON 92 dan hal tersebut tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan ketentuan yang ada. Pada saat telah dilakukan pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang, diperoleh fakta adanya markup kontrak shipping atau pengiriman yang dilakukan oleh tersangka JF selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, sehingga negara mengeluarkan fee sebesar 13 sampai dengan 15% secara melawan hukum, sehingga tersangka MKAR mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pertalite dioplos jadi Pertamax, untung Rp193,7 triliun. Kejaksaan Agung, Kejagung, menetapkan Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan, RS, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama, KKKS, tahun 2018 hingga 2023. Melansir keterangan Kejagung, PT Pertamina Patraniaga diduga membeli Pertalite untuk kemudian diblending menjadi Pertamax. Namun, pada saat pembelian, Pertalite tersebut dibeli dengan harga Pertamax. Dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patraniaga, tersangka RS melakukan pembayaran untuk RON 92 Pertamax, padahal sebenarnya hanya membeli RON 90 Pertalite atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di storage depo untuk menjadi RON 92. Demikian bunyi keterangan Kejagung. Dilansir Selasa, 25 Februari 2025. Dalam perkara ini, ada 6 tersangka lain yang turut ditetapkan. Mereka adalah Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, Yoki Firnandi, YF SDS selaku Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina International, dan AP selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina International. Lalu, Mkar selaku Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa, DW selaku Komisaris PT Navigator Katulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim, dan GRJ selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak. Rifa Siahaan bersama SDS dan AP memenangkan MUT broker minyak mentah dan produk kilang yang diduga dilakukan secara melawan hukum. Sementara itu, tersangka DM dan GRJ melakukan komunikasi dengan tersangka AP untuk memperoleh harga tinggi, spot, pada saat syarat belum terpenuhi dan mendapatkan persetujuan dari SDS untuk impor produk kilang. Dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patraniaga, Rifa kemudian melakukan pembelian untuk produk Pertamax, RON 92. Padahal sebenarnya, hanya membeli Pertalite, RON 90 atau lebih rendah. Kemudian, Pertalite tersebut diblending di storage depo untuk menjadi RON 92. Padahal, hal tersebut tidak diperbolehkan. Akibat adanya beberapa perbuatan melawan hukum tersebut, telah mengakibatkan adanya kerugian negara sekitar Rp193,7 triliun. Tersangka RS, SDS, dan AP memenangkan demut atau broker minyak mentah dan produk kilang secara melawan hukum. Yang kedua, tersangka DM dan GRJ melakukan komunikasi dengan tersangka AP
untuk dapat memperoleh harga tinggi pada saat syarat belum terpenuhi dan mendapatkan persetujuan dari tersangka SDS untuk impor minyak mentah dan dari tersangka RS untuk produk kilang. Dalam pengadaan produk kilang yang dilakukan oleh PT Pertamina Patra Niaga, tersangka RS melakukan pembelian atau pembayaran untuk RON 92. Padahal sebenarnya yang dibeli adalah RON 90 atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di depo untuk menjadi RON 92 dan hal tersebut tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan ketentuan yang ada. Pada saat telah dilakukan pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang, diperoleh fakta adanya markup kontrak shipping atau pengiriman yang dilakukan oleh tersangka JF selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, sehingga negara mengeluarkan fee sebesar 13 sampai dengan 15% secara melawan hukum, sehingga tersangka MKAR mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kejaksaan Agung telah selesai menggeledah kantor Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi atau Ditjen Migas, Kementerian SDM di kawasan Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan pada Senin 10 Februari. Dari penggeledahan itu, penyidik membawa 9 kardus bertuliskan arsip Ditjen Migas. Ke-9 kardus tersebut langsung dibawa keluar dari kantor Ditjen Migas, kemudian ditaruh di dalam mobil Kejagung yang diparkir di lobi gedung itu. Namun ketika diminta keterangan soal barang bukti yang dibawa, penyidik pun memilih bungkam. Mereka malah meminta awak media untuk langsung ke kantor Kejagung bila ingin meminta sejumlah keterangan. Untuk itu Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengungkapkan penggeledahan ini terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina. Penggeledahan dilakukan selama hampir 7 jam. Dugaannya ada 4 lantai yang terkena penggeledahan saat itu. Di sisi lain, salah satu penyidik dicecar pertanyaan oleh awak media. Pihak Kejagung pun enggan menjawab dan salah seorang dari mereka hanya mengatakan bahwa informasi lengkap mengenai penggeledahan hari ini akan langsung disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar di kantornya. Korupsi Pertamina, Kejagung, Patra Niaga beli Pertalite, dioplos jadi Pertamax. Kejaksaan Agung, Kejagung, menetapkan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Rifa Siahaan, RS, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama, KKKS, tahun 2018 hingga 2023. Melansir keterangan Kejagung, PT Pertamina Patra Niaga diduga membeli Pertalite untuk kemudian diblending menjadi Pertamax. Namun, pada saat pembelian, Pertalite tersebut dibeli dengan harga Pertamax. Dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patra Niaga, tersangka RS melakukan pembayaran untuk RON 92 Pertamax, padahal sebenarnya hanya membeli RON 90 Pertalite atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di storage depo untuk menjadi RON 92, demikian bunyi keterangan Kejagung. Dilansir Selasa, 25 Februari 2025. Dan hal tersebut tidak diperbolehkan, imbuh keterangan itu. Dalam perkara ini, ada 6 tersangka lain yang turut ditetapkan. Mereka adalah Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, Yoki Firnandi, YF, SDS selaku Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina International dan AP selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina International. Untuk dapat memperoleh harga tinggi pada saat syarat belum terpenuhi
dan mendapatkan persetujuan dari tersangka SDS untuk impor minyak mentah dan dari tersangka RS untuk produk kilang. Dalam pengadaan produk kilang yang dilakukan oleh PT Pertamina Patraniaga, tersangka RS melakukan pembelian atau pembayaran untuk RON 92. Padahal sebenarnya yang dibeli adalah RON 90 atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di depo untuk menjadi RON 92 dan hal tersebut tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan ketentuan yang ada. Pada saat telah dilakukan pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang, diperoleh fakta adanya markup kontrak shipping atau pengiriman yang dilakukan oleh tersangka JF selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, sehingga negara mengeluarkan fee sebesar 13 sampai dengan 15% secara melawan hukum, sehingga tersangka MKAR mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pertalite dioplos jadi Pertamax, untung 193,7 triliun rupiah. Kejaksaan Agung, Kejagung, menetapkan Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan, RS, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama, KKKS, tahun 2018 hingga 2023. Melansir keterangan Kejagung, PT Pertamina Patraniaga diduga membeli Pertalite untuk kemudian diblending menjadi Pertamax. Namun, pada saat pembelian, Pertalite tersebut dibeli dengan harga Pertamax. Dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patraniaga, tersangka RS melakukan pembayaran untuk RON 92 Pertamax, padahal sebenarnya hanya membeli RON 90 Pertalite atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di storage depo untuk menjadi RON 92. Demikian bunyi keterangan Kejagung. Dilansir Selasa, 25 Februari 2025. Dalam perkara ini, ada 6 tersangka lain yang turut ditetapkan. Mereka adalah Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, Yoki Firnandi, YF, SDS selaku Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina International, dan AP selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina International. Lalu, Mkar selaku Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa, DW selaku Komisaris PT Navigator Katulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim, dan GRJ selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak. Rifa Siahaan bersama SDS dan AP memenangkan mood broker minyak mentah dan produk kilang yang diduga dilakukan secara melawan hukum. Sementara itu, tersangka DM dan GRJ melakukan komunikasi dengan tersangka AP untuk memperoleh harga tinggi, spot, pada saat syarat belum terpenuhi dan mendapatkan persetujuan dari SDS untuk impor produk kilang. Dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patraniaga, Rifa kemudian melakukan pembelian untuk produk Pertamax, RON 92. Padahal sebenarnya, hanya membeli Pertalite, RON 90 atau lebih rendah. Kemudian, Pertalite tersebut diblending di storage depo untuk menjadi RON 92. Padahal, hal tersebut tidak diperbolehkan. Akibat adanya beberapa perbuatan melawan hukum tersebut, telah mengakibatkan adanya kerugian negara sekitar 193,7 triliun rupiah. Tersangka RS, SDS, dan AP memenangkan demut atau broker minyak mentah dan produk kilang secara melawan hukum. Yang kedua, tersangka DM dan GRJ melakukan komunikasi dengan tersangka AP untuk dapat memperoleh harga tinggi pada saat syarat belum terpenuhi dan mendapatkan persetujuan dari tersangka SDS untuk impor minyak mentah dan dari tersangka RS untuk produk kilang. Dalam pengadaan produk kilang yang dilakukan oleh PT Pertamina Patraniaga,
tersangka RS melakukan pembelian atau pembayaran untuk RON 92. Padahal sebenarnya yang dibeli adalah RON 90 atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di depo untuk menjadi RON 92 dan hal tersebut tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan ketentuan yang ada. Pada saat telah dilakukan pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang, diperoleh fakta adanya markup kontrak shipping atau pengiriman yang dilakukan oleh tersangka JF selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, sehingga negara mengeluarkan fee sebesar 13 sampai dengan 15% secara melawan hukum, sehingga tersangka MKAR mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kejaksaan Agung telah selesai menggeledah kantor Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi atau Ditjen Migas, Kementerian SDM di kawasan Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan pada Senin 10 Februari. Dari penggeledahan itu, penyidik membawa 9 kardus bertuliskan arsip Ditjen Migas. Ke-9 kardus tersebut langsung dibawa keluar dari kantor Ditjen Migas, kemudian ditaruh di dalam mobil Kejagung yang diparkir di lobi gedung itu. Namun ketika diminta keterangan soal barang bukti yang dibawa, penyidik pun memilih bungkam. Mereka malah meminta awak media untuk langsung ke kantor Kejagung bila ingin meminta sejumlah keterangan. Untuk itu Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengungkapkan penggeledahan ini terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina. Penggeledahan dilakukan selama hampir 7 jam. Dugaannya ada 4 lantai yang terkena penggeledahan saat itu. Di sisi lain, salah satu penyidik dicecar pertanyaan oleh awak media. Pihak Kejagung pun enggan menjawab dan salah seorang dari mereka hanya mengatakan bahwa informasi lengkap mengenai penggeledahan hari ini akan langsung disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar di kantornya. Korupsi Pertamina, Kejagung, Patra Niaga beli Pertalite, dioplos jadi Pertamax. Kejaksaan Agung, Kejagung, menetapkan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Rifa Siahaan, RS, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama, KKKS, tahun 2018 hingga 2023. Melansir keterangan Kejagung, PT Pertamina Patra Niaga diduga membeli Pertalite untuk kemudian diblending menjadi Pertamax. Namun, pada saat pembelian, Pertalite tersebut dibeli dengan harga Pertamax. Dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patra Niaga, tersangka RS melakukan pembayaran untuk RON 92 Pertamax, padahal sebenarnya hanya membeli RON 90 Pertalite atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di storage depo untuk menjadi RON 92, demikian bunyi keterangan Kejagung. Dilansir Selasa, 25 Februari 2025. Dan hal tersebut tidak diperbolehkan, imbuh keterangan itu. Dalam perkara ini, ada 6 tersangka lain yang turut ditetapkan. Mereka adalah Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, Yoki Firnandi, YF, SDS selaku Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina International dan AP selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina International. Untuk dapat memperoleh harga tinggi pada saat syarat belum terpenuhi dan mendapatkan persetujuan dari tersangka SDS untuk impor minyak mentah dan dari tersangka RS untuk produk kilang. Dalam pengadaan produk kilang yang dilakukan oleh PT Pertamina Patra Niaga, tersangka RS melakukan pembelian atau pembayaran untuk RON 92.
Padahal sebenarnya yang dibeli adalah RON 90 atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di depo untuk menjadi RON 92 dan hal tersebut tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan ketentuan yang ada. Pada saat telah dilakukan pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang, diperoleh fakta adanya markup kontrak shipping atau pengiriman yang dilakukan oleh tersangka JF selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, sehingga negara mengeluarkan fee sebesar 13 sampai dengan 15% secara melawan hukum, sehingga tersangka MKAR mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pertalite dioplos jadi Pertamax, untung 193,7 triliun rupiah. Kejaksaan Agung, Kejagung, menetapkan Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan, RS, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama, KKKS, tahun 2018 hingga 2023. Melansir keterangan Kejagung, PT Pertamina Patraniaga diduga membeli Pertalite untuk kemudian di-blending menjadi Pertamax. Namun, pada saat pembelian, Pertalite tersebut dibeli dengan harga Pertamax. Dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patraniaga, tersangka RS melakukan pembayaran untuk RON 92 Pertamax, padahal sebenarnya hanya membeli RON 90 Pertalite atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di storage depo untuk menjadi RON 92. Demikian bunyi keterangan Kejagung. Dilansir Selasa, 25 Februari 2025. Dalam perkara ini, ada 6 tersangka lain yang turut ditetapkan. Mereka adalah Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, Yoki Firnandi, YF, SDS selaku Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina International, dan AP selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina International. Lalu, Mkar selaku Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa, DW selaku Komisaris PT Navigator Katulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim, dan GRJ selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak. Rifa Siahaan bersama SDS dan AP memenangkan MUT broker minyak mentah dan produk kilang yang diduga dilakukan secara melawan hukum. Sementara itu, tersangka DM dan GRJ melakukan komunikasi dengan tersangka AP untuk memperoleh harga tinggi, spot, pada saat syarat belum terpenuhi dan mendapatkan persetujuan dari SDS untuk impor produk kilang. Dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patraniaga, Rifa kemudian melakukan pembelian untuk produk Pertamax, RON 92. Padahal sebenarnya, hanya membeli Pertalite, RON 90 atau lebih rendah. Kemudian, Pertalite tersebut di-blending di storage depo untuk menjadi RON 92. Padahal, hal tersebut tidak diperbolehkan. Akibat adanya beberapa perbuatan melawan hukum tersebut, telah mengakibatkan adanya kerugian negara sekitar 193,7 triliun rupiah. Tersangka RS, SDS, dan AP memenangkan demut atau broker minyak mentah dan produk kilang secara melawan hukum. Yang kedua, tersangka DM dan GRJ melakukan komunikasi dengan tersangka AP untuk dapat memperoleh harga tinggi pada saat syarat belum terpenuhi dan mendapatkan persetujuan dari tersangka SDS untuk impor minyak mentah dan dari tersangka RS untuk produk kilang. Dalam pengadaan produk kilang yang dilakukan oleh PT Pertamina Patraniaga, tersangka RS melakukan pembelian atau pembayaran untuk RON 92. Padahal sebenarnya yang dibeli adalah RON 90 atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di depo untuk menjadi RON 92 dan hal tersebut tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan
ketentuan yang ada. Pada saat telah dilakukan pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang, diperoleh fakta adanya markup kontrak shipping atau pengiriman yang dilakukan oleh Trenggalek F selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, sehingga negara mengeluarkan fee sebesar 13 sampai dengan 15% secara melawan hukum, sehingga tersangka MKAR mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kejaksaan Agung telah selesai menggeledah kantor Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi atau Ditjen Migas, Kementerian SDM di kawasan Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan pada Senin 10 Februari. Dari penggeledahan itu, penyidik membawa 9 kardus bertuliskan arsip Ditjen Migas. Ke-9 kardus tersebut langsung dibawa keluar dari kantor Ditjen Migas, kemudian ditaruh di dalam mobil Kejagung yang diparkir di lobi gedung itu. Namun ketika diminta keterangan soal barang bukti yang dibawa, penyidik pun memilih bungkam. Mereka malah meminta awak media untuk langsung ke kantor Kejagung bila ingin meminta sejumlah keterangan. Untuk itu Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengungkapkan penggeledahan ini terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina. Penggeledahan dilakukan selama hampir 7 jam. Dugaannya ada 4 lantai yang terkena penggeledahan saat itu. Di sisi lain, salah satu penyidik dicecar pertanyaan oleh awak media. Pihak Kejagung pun enggan menjawab dan salah seorang dari mereka hanya mengatakan bahwa informasi lengkap mengenai penggeledahan hari ini akan langsung disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar di kantornya. Korupsi Pertamina, Kejagung, Patra Niaga beli Pertalite, dioplos jadi Pertamax. Kejaksaan Agung, Kejagung, menetapkan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Rifa Siahaan, RS, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama, KKKS, tahun 2018 hingga 2023. Melansir keterangan Kejagung, PT Pertamina Patra Niaga diduga membeli Pertalite untuk kemudian di-blending menjadi Pertamax. Namun, pada saat pembelian, Pertalite tersebut dibeli dengan harga Pertamax. Dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patra Niaga, tersangka RS melakukan pembayaran untuk RON 92 Pertamax, padahal sebenarnya hanya membeli RON 90 Pertalite atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di storage depot untuk menjadi RON 92. Demikian bunyi keterangan Kejagung. Dilansir Selasa, 25 Februari 2025. Dan hal tersebut tidak diperbolehkan, imbuh keterangan itu. Dalam perkara ini, ada 6 tersangka lain yang turut ditetapkan. Mereka adalah Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, Yoki Firnandi, YF, SDS selaku Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina International dan AP selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina International. Untuk dapat memperoleh harga tinggi pada saat syarat belum terpenuhi dan mendapatkan persetujuan dari tersangka SDS untuk impor minyak mentah dan dari tersangka RS untuk produk kilang. Dalam pengadaan produk kilang yang dilakukan oleh PT Pertamina Patra Niaga, tersangka RS melakukan pembelian atau pembayaran untuk RON 92. Padahal sebenarnya yang dibeli adalah RON 90 atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di depo untuk menjadi RON 92 dan hal tersebut tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan ketentuan yang ada. Pada saat telah dilakukan pengadaan impor minyak mentah
dan impor produk kilang diperoleh fakta adanya markup kontrak shipping atau pengiriman yang dilakukan oleh Tenaga KJF selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping sehingga negara mengeluarkan fee sebesar 13 sampai dengan 15% secara melawan hukum sehingga tersangka MKAR mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pertalite dioplos jadi Pertamax, untung 193,7 triliun rupiah. Kejaksaan Agung, Kejagung, menetapkan Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan, RS, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama, KKKS, tahun 2018 hingga 2023. Melansir keterangan Kejagung, PT Pertamina Patraniaga diduga membeli Pertalite untuk kemudian di-blending menjadi Pertamax. Namun, pada saat pembelian, Pertalite tersebut dibeli dengan harga Pertamax. Dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patraniaga, tersangka RS melakukan pembayaran untuk RON 92 Pertamax, padahal sebenarnya hanya membeli RON 90 Pertalite atau lebih rendah kemudian dilakukan blending di storage depot untuk menjadi RON 92. Demikian bunyi keterangan Kejagung. Dilansir Selasa, 25 Februari 2025. Dalam perkara ini, ada 6 tersangka lain yang turut ditetapkan. Mereka adalah Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, Yoki Firnandi, YF, SDS selaku Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina International, dan AP selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina International. Lalu, Mkar selaku Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa, DW selaku Komisaris PT Navigator Katulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim, dan GRJ selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak. Rifa Siahaan bersama SDS dan AP memenangkan MUT broker minyak mentah dan produk kilang yang diduga dilakukan secara melawan hukum. Sementara itu, tersangka DM dan GRJ melakukan komunikasi dengan tersangka AP untuk memperoleh harga tinggi, spot, pada saat syarat belum terpenuhi dan mendapatkan persetujuan dari SDS untuk impor produk kilang. Dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patraniaga, Rifa kemudian melakukan pembelian untuk produk Pertamax, RON 92. Padahal sebenarnya, hanya membeli Pertalite, RON 90 atau lebih rendah. Kemudian, Pertalite tersebut di-blending di storage depot untuk menjadi RON 92. Padahal, hal tersebut tidak diperbolehkan. Akibat adanya beberapa perbuatan melawan hukum tersebut, telah mengakibatkan adanya kerugian negara sekitar 193,7 triliun rupiah. Tersangka RS, SDS, dan AP memenangkan demut atau broker minyak mentah dan produk kilang secara melawan hukum. Yang kedua, tersangka DM dan GRJ melakukan komunikasi dengan tersangka AP untuk dapat memperoleh harga tinggi pada saat syarat belum terpenuhi dan mendapatkan persetujuan dari tersangka SDS untuk impor minyak mentah dan dari tersangka RS untuk produk kilang. Dalam pengadaan produk kilang yang dilakukan oleh PT Pertamina Patraniaga, tersangka RS melakukan pembelian atau pembayaran untuk RON 92. Padahal sebenarnya yang dibeli adalah RON 90 atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di depo untuk menjadi RON 92 dan hal tersebut tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan ketentuan yang ada. Pada saat telah dilakukan pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang, diperoleh fakta adanya markup kontrak shipping atau pengiriman yang dilakukan oleh Tenaga KJF selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping sehingga negara mengeluarkan fee sebesar
13 sampai dengan 15% secara melawan hukum sehingga tersangka MKAR mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kejaksaan Agung telah selesai menggeledah kantor Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi atau Ditjen Migas, Kementerian SDM di kawasan Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan pada Senin 10 Februari. Dari penggeledahan itu, penyidik membawa 9 kardus bertuliskan arsip Ditjen Migas. Ke-9 kardus tersebut langsung dibawa keluar dari kantor Ditjen Migas, kemudian ditaruh di dalam mobil Kejagung yang diparkir di lobi gedung itu. Namun ketika diminta keterangan soal barang bukti yang dibawa, penyidik pun memilih bungkam. Mereka malah meminta awak media untuk langsung ke kantor Kejagung bila ingin meminta sejumlah keterangan. Untuk itu Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengungkapkan penggeledahan ini terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina. Penggeledahan dilakukan selama hampir 7 jam. Dugaannya ada 4 lantai yang terkena penggeledahan saat itu. Di sisi lain, salah satu penyidik dicecar pertanyaan oleh awak media. Pihak Kejagung pun enggan menjawab dan salah seorang dari mereka hanya mengatakan bahwa informasi lengkap mengenai penggeledahan hari ini akan langsung disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar di kantornya. Korupsi Pertamina, Kejagung, Patra Niaga beli Pertalite, dioplos jadi Pertamax. Kejaksaan Agung, Kejagung, menetapkan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Rifa Siahaan, RS, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama, KKKS, tahun 2018 hingga 2023. Melansir keterangan Kejagung, PT Pertamina Patra Niaga diduga membeli Pertalite untuk kemudian di-blending menjadi Pertamax. Namun, pada saat pembelian, Pertalite tersebut dibeli dengan harga Pertamax. Dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patra Niaga, tersangka RS melakukan pembayaran untuk RON 92 Pertamax, padahal sebenarnya hanya membeli RON 90 Pertalite atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di storage depot untuk menjadi RON 92. Demikian bunyi keterangan Kejagung. Dilansir Selasa, 25 Februari 2025. Dan hal tersebut tidak diperbolehkan, imbuh keterangan itu. Dalam perkara ini, ada 6 tersangka lain yang turut ditetapkan. Mereka adalah Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, Yoki Firnandi, YF, SDS selaku Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina International dan AP selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina International. Untuk dapat memperoleh harga tinggi pada saat syarat belum terpenuhi dan mendapatkan persetujuan dari tersangka SDS untuk impor minyak mentah dan dari tersangka RS untuk produk kilang. Dalam pengadaan produk kilang yang dilakukan oleh PT Pertamina Patra Niaga, tersangka RS melakukan pembelian atau pembayaran untuk RON 92. Padahal sebenarnya yang dibeli adalah RON 90 atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di depo untuk menjadi RON 92 dan hal tersebut tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan ketentuan yang ada. Pada saat telah dilakukan pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang, diperoleh fakta adanya markup kontrak shipping atau pengiriman yang dilakukan oleh tersangka YF selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, sehingga negara mengeluarkan fee sebesar 13 sampai dengan 15% secara melawan hukum, sehingga tersangka MKAR
mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pertalite dioplos jadi Pertamax, untung 193,7 triliun rupiah. Kejaksaan Agung, Kejagung, menetapkan Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan, RS, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama, KKKS, tahun 2018 hingga 2023. Melansir keterangan Kejagung, PT Pertamina Patraniaga diduga membeli Pertalite untuk kemudian di-blending menjadi Pertamax. Namun, pada saat pembelian, Pertalite tersebut dibeli dengan harga Pertamax. Dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patraniaga, tersangka RS melakukan pembayaran untuk RON 92 Pertamax, padahal sebenarnya hanya membeli RON 90 Pertalite atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di storage depot untuk menjadi RON 92. Demikian bunyi keterangan Kejagung. Dilansir Selasa, 25 Februari 2025. Dalam perkara ini, ada 6 tersangka lain yang turut ditetapkan. Mereka adalah Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, Yoki Firnandi, YF, SDS selaku Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina International, dan AP selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina International. Lalu, Mkar selaku Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa, DW selaku Komisaris PT Navigator Katulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim, dan GRJ selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak. Rifa Siahaan bersama SDS dan AP memenangkan MUT broker minyak mentah dan produk kilang yang diduga dilakukan secara melawan hukum. Sementara itu, tersangka DM dan GRJ melakukan komunikasi dengan tersangka AP untuk memperoleh harga tinggi, spot, pada saat syarat belum terpenuhi dan mendapatkan persetujuan dari SDS untuk impor produk kilang. Dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patraniaga, Rifa kemudian melakukan pembelian untuk produk Pertamax, RON 92. Padahal sebenarnya, hanya membeli Pertalite, RON 90 atau lebih rendah. Kemudian, Pertalite tersebut di-blending di storage depot untuk menjadi RON 92. Padahal, hal tersebut tidak diperbolehkan. Akibat adanya beberapa perbuatan melawan hukum tersebut, telah mengakibatkan adanya kerugian negara sekitar 193,7 triliun rupiah. Tersangka RS, SDS, dan AP memenangkan demut atau broker minyak mentah dan produk kilang secara melawan hukum. Yang kedua, tersangka DM dan GRJ melakukan komunikasi dengan tersangka AP untuk dapat memperoleh harga tinggi pada saat syarat belum terpenuhi dan mendapatkan persetujuan dari tersangka SDS untuk impor minyak mentah dan dari tersangka RS untuk produk kilang. Dalam pengadaan produk kilang yang dilakukan oleh PT Pertamina Patraniaga, tersangka RS melakukan pembelian atau pembayaran untuk RON 92. Padahal sebenarnya yang dibeli adalah RON 90 atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di depo untuk menjadi RON 92 dan hal tersebut tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan ketentuan yang ada. Pada saat telah dilakukan pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang, diperoleh fakta adanya markup kontrak shipping atau pengiriman yang dilakukan oleh tersangka JF selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, sehingga negara mengeluarkan fee sebesar 13 sampai dengan 15% secara melawan hukum, sehingga tersangka MKAR mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Kejaksaan Agung telah selesai menggeledah kantor Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi atau Ditjen Migas, Kementerian SDM di kawasan Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan pada Senin 10 Februari. Dari penggeledahan itu, penyidik membawa 9 kardus bertuliskan arsip Ditjen Migas. Ke-9 kardus tersebut langsung dibawa keluar dari kantor Ditjen Migas, kemudian ditaruh di dalam mobil Kejagung yang diparkir di lobi gedung itu. Namun ketika diminta keterangan soal barang bukti yang dibawa, penyidik pun memilih bungkam. Mereka malah meminta awak media untuk langsung ke kantor Kejagung bila ingin meminta sejumlah keterangan. Untuk itu Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengungkapkan penggeledahan ini terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina. Penggeledahan dilakukan selama hampir 7 jam. Dugaannya ada 4 lantai yang terkena penggeledahan saat itu. Di sisi lain, salah satu penyidik dicecar pertanyaan oleh awak media. Pihak Kejagung pun enggan menjawab dan salah seorang dari mereka hanya mengatakan bahwa informasi lengkap mengenai penggeledahan hari ini akan langsung disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar di kantornya. Korupsi Pertamina, Kejagung, Patra Niaga beli Pertalite, dioplos jadi Pertamax. Kejaksaan Agung, Kejagung, menetapkan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Rifa Siahaan, RS, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama, KKKS, tahun 2018 hingga 2023. Melansir keterangan Kejagung, PT Pertamina Patra Niaga diduga membeli Pertalite untuk kemudian di-blending menjadi Pertamax. Namun, pada saat pembelian, Pertalite tersebut dibeli dengan harga Pertamax. Dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patra Niaga, tersangka RS melakukan pembayaran untuk RON 92 Pertamax, padahal sebenarnya hanya membeli RON 90 Pertalite atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di storage depot untuk menjadi RON 92. Demikian bunyi keterangan Kejagung. Dilansir Selasa, 25 Februari 2025. Dan hal tersebut tidak diperbolehkan, imbuh keterangan itu. Dalam perkara ini, ada 6 tersangka lain yang turut ditetapkan. Mereka adalah Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, Yoki Firnandi, YF, SDS selaku Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina International dan AP selaku Feedstock Management PT Kilang Pertamina International. Untuk dapat memperoleh harga tinggi pada saat syarat belum terpenuhi dan mendapatkan persetujuan dari tersangka SDS untuk impor minyak mentah dan dari tersangka RS untuk produk kilang. Dalam pengadaan produk kilang yang dilakukan oleh PT Pertamina Patra Niaga, tersangka RS melakukan pembelian atau pembayaran untuk RON 92. Padahal sebenarnya yang dibeli adalah RON 90 atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di depo untuk menjadi RON 92 dan hal tersebut tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan ketentuan yang ada. Pada saat telah dilakukan pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang, diperoleh fakta adanya markup kontrak shipping atau pengiriman yang dilakukan oleh tersangka JF selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, sehingga negara mengeluarkan fee sebesar 13 sampai dengan 15% secara melawan hukum, sehingga tersangka MKAR mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pertalite dioplos jadi Pertamax, untung Rp193,7 triliun.
Kejaksaan Agung, Kejagung, menetapkan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Rifa Siahaan, RS, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama, KKKS, tahun 2018 hingga 2023. Melansir keterangan Kejagung, PT Pertamina Patra Niaga diduga membeli Pertalite untuk kemudian di-blending menjadi Pertamax. Namun, pada saat pembelian, Pertalite tersebut dibeli dengan harga Pertamax. Dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patra Niaga, tersangka RS melakukan pembayaran untuk RON 92 Pertamax, padahal sebenarnya hanya membeli RON 90 Pertalite atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di storage depot untuk menjadi RON 92. Demikian bunyi keterangan Kejagung. Dilansir Selasa, 25 Februari 2025. Dalam perkara ini, ada 6 tersangka lain yang turut ditetapkan. Mereka adalah Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, Yoki Firnandi, YF, SDS selaku Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina International, dan AP selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina International. Lalu, Mkar selaku Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa, DW selaku Komisaris PT Navigator Katulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim, dan GRJ selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak. Rifa Siahaan bersama SDS dan AP memenangkan mood broker minyak mentah dan produk kilang yang diduga dilakukan secara melawan hukum. Sementara itu, tersangka DM dan GRJ melakukan komunikasi dengan tersangka AP untuk memperoleh harga tinggi, spot, pada saat syarat belum terpenuhi dan mendapatkan persetujuan dari SDS untuk impor produk kilang. Dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patra Niaga, Rifa kemudian melakukan pembelian untuk produk Pertamax, RON 92. Padahal sebenarnya, hanya membeli Pertalite, RON 90 atau lebih rendah. Kemudian, Pertalite tersebut di-blending di storage depot untuk menjadi RON 92. Padahal, hal tersebut tidak diperbolehkan. Akibat adanya beberapa perbuatan melawan hukum tersebut, telah mengakibatkan adanya kerugian negara sekitar Rp193,7 triliun. Tersangka RS, SDS, dan AP memenangkan demut atau broker minyak mentah dan produk kilang secara melawan hukum. Yang kedua, tersangka DM dan GRJ melakukan komunikasi dengan tersangka AP untuk dapat memperoleh harga tinggi pada saat syarat belum terpenuhi dan mendapatkan persetujuan dari tersangka SDS untuk impor minyak mentah dan dari tersangka RS untuk produk kilang. Dalam pengadaan produk kilang yang dilakukan oleh PT Pertamina Patra Niaga, tersangka RS melakukan pembelian atau pembayaran untuk RON 92. Padahal sebenarnya yang dibeli adalah RON 90 atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di depo untuk menjadi RON 92 dan hal tersebut tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan ketentuan yang ada. Pada saat telah dilakukan pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang, diperoleh fakta adanya markup kontrak shipping atau pengiriman yang dilakukan oleh tersangka JF selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, sehingga negara mengeluarkan fee sebesar 13 sampai dengan 15% secara melawan hukum, sehingga tersangka MKAR mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kejaksaan Agung telah selesai menggeledah kantor Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi atau Ditjen Migas, Kementerian SDM di kawasan Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan pada Senin 10 Februari. Dari penggeledahan itu, penyidik membawa 9 kardus bertuliskan arsip Ditjen Migas.
Kesembilan kardus tersebut langsung dibawa keluar dari kantor Ditjen Migas, kemudian ditaruh di dalam mobil Kejagung yang diparkir di lobi gedung itu. Namun ketika diminta keterangan soal barang bukti yang dibawa, penyidik pun memilih bungkam. Mereka malah meminta awak media untuk langsung ke kantor Kejagung bila ingin meminta sejumlah keterangan. Untuk itu Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengungkapkan penggeledahan ini terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina. Penggeledahan dilakukan selama hampir 7 jam. Dugaannya ada 4 lantai yang terkena penggeledahan saat itu. Di sisi lain salah satu penyidik dicecar pertanyaan oleh awak media. Pihak Kejagung pun enggan menjawab dan salah seorang dari mereka hanya mengatakan bahwa informasi lengkap mengenai penggeledahan hari ini akan langsung disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar di kantornya. Korupsi Pertamina, Kejagung, Patra Niaga beli Pertalite, dioplos jadi Pertamax. Kejaksaan Agung, Kejagung, menetapkan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Rifasiahaan, RS, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama, KKKS, tahun 2018 hingga 2023. Melansir keterangan Kejagung, PT Pertamina Patra Niaga diduga membeli Pertalite untuk kemudian di-blending menjadi Pertamax. Namun, pada saat pembelian, Pertalite tersebut dibeli dengan harga Pertamax. Dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patra Niaga, tersangka RS melakukan pembayaran untuk RON 92 Pertamax, padahal sebenarnya hanya membeli RON 90 Pertalite atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di storage depot untuk menjadi RON 92. Demikian bunyi keterangan Kejagung. Dilansir Selasa, 25 Februari 2025. Dan hal tersebut tidak diperbolehkan, imbuh keterangan itu. Dalam perkara ini, ada 6 tersangka lain yang turut ditetapkan. Mereka adalah Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, Yoki Firnandi, YF, SDS selaku Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina International dan AP selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina International. Untuk dapat memperoleh harga tinggi pada saat syarat belum terpenuhi dan mendapatkan persetujuan dari tersangka SDS untuk impor minyak mentah dan dari tersangka RS untuk produk kilang. Dalam pengadaan produk kilang yang dilakukan oleh PT Pertamina Patra Niaga, tersangka RS melakukan pembelian atau pembayaran untuk RON 92. Padahal sebenarnya yang dibeli adalah RON 90 atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di depo untuk menjadi RON 92 dan hal tersebut tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan ketentuan yang ada. Pada saat telah dilakukan pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang, diperoleh fakta adanya markup kontrak shipping atau pengiriman yang dilakukan oleh tersangka JF selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, sehingga negara mengeluarkan fee sebesar 13 sampai dengan 15% secara melawan hukum, sehingga tersangka MKAR mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pertalite dioplos jadi Pertamax, untung 193,7 triliun rupiah. Kejaksaan Agung, Kejagung, menetapkan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Rifasiahaan, RS, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama, KKKS, tahun 2018 hingga 2023.
Melansir keterangan Kejagung, PT Pertamina Patraniaga diduga membeli Pertalite untuk kemudian di-blending menjadi Pertamax. Namun, pada saat pembelian, Pertalite tersebut dibeli dengan harga Pertamax. Dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patraniaga, tersangka RS melakukan pembayaran untuk RON 92 Pertamax, padahal sebenarnya hanya membeli RON 90 Pertalite atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di storage depot untuk menjadi RON 92. Demikian bunyi keterangan Kejagung. Dilansir Selasa, 25 Februari 2025. Dalam perkara ini, ada 6 tersangka lain yang turut ditetapkan. Mereka adalah Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, Yoki Firnandi, YF, SDS selaku Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina International, dan AP selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina International. Lalu, Mkar selaku Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa, DW selaku Komisaris PT Navigator Katulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim, dan GRJ selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak. Rifa Siahaan bersama SDS dan AP memenangkan MUT broker minyak mentah dan produk kilang yang diduga dilakukan secara melawan hukum. Sementara itu, tersangka DM dan GRJ melakukan komunikasi dengan tersangka AP untuk memperoleh harga tinggi, spot, pada saat syarat belum terpenuhi dan mendapatkan persetujuan dari SDS untuk impor produk kilang. Dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patraniaga, Rifa kemudian melakukan pembelian untuk produk Pertamax, RON 92. Padahal sebenarnya, hanya membeli Pertalite, RON 90 atau lebih rendah. Kemudian, Pertalite tersebut di-blending di storage depot untuk menjadi RON 92. Padahal, hal tersebut tidak diperbolehkan. Akibat adanya beberapa perbuatan melawan hukum tersebut, telah mengakibatkan adanya kerugian negara sekitar Rp193,7 triliun. Tersangka RS, SDS, dan AP memenangkan demut atau broker minyak mentah dan produk kilang secara melawan hukum. Yang kedua, tersangka DM dan GRJ melakukan komunikasi dengan tersangka AP untuk dapat memperoleh harga tinggi pada saat syarat belum terpenuhi dan mendapatkan persetujuan dari tersangka SDS untuk impor minyak mentah dan dari tersangka RS untuk produk kilang. Dalam pengadaan produk kilang yang dilakukan oleh PT Pertamina Patraniaga, tersangka RS melakukan pembelian atau pembayaran untuk RON 92. Padahal sebenarnya yang dibeli adalah RON 90 atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di depo untuk menjadi RON 92 dan hal tersebut tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan ketentuan yang ada. Pada saat telah dilakukan pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang, diperoleh fakta adanya markup kontrak shipping atau pengiriman yang dilakukan oleh tersangka JF selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, sehingga negara mengeluarkan fee sebesar 13 sampai dengan 15% secara melawan hukum, sehingga tersangka MKAR mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kejaksaan Agung telah selesai menggeledah kantor Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi atau Ditjen Migas, Kementerian SDM di kawasan Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan pada Senin 10 Februari. Dari penggeledahan itu, penyidik membawa 9 kardus bertuliskan arsip Ditjen Migas. Ke-9 kardus tersebut langsung dibawa keluar dari kantor Ditjen Migas, kemudian ditaruh di dalam mobil Kejagung yang diparkir di lobi gedung itu. Namun ketika diminta keterangan soal barang bukti yang dibawa, penyidik pun memilih bungkam. Mereka malah meminta awak media untuk langsung ke kantor Kejagung bila ingin meminta sejumlah keterangan.
Untuk itu Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengungkapkan penggeledahan ini terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina. Penggeledahan dilakukan selama hampir 7 jam. Dugaannya ada 4 lantai yang terkena penggeledahan saat itu. Di sisi lain, salah satu penyidik dicecar pertanyaan oleh awak media. Pihak Kejagung pun enggan menjawab dan salah seorang dari mereka hanya mengatakan bahwa informasi lengkap mengenai penggeledahan hari ini akan langsung disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar di kantornya. Korupsi Pertamina, Kejagung, Patra Niaga beli Pertalite, dioplos jadi Pertamax. Kejaksaan Agung, Kejagung, menetapkan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Rifasiahaan, RS, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama, KKKS, tahun 2018 hingga 2023. Melansir keterangan Kejagung, PT Pertamina Patra Niaga diduga membeli Pertalite untuk kemudian diblending menjadi Pertamax. Namun, pada saat pembelian, Pertalite tersebut dibeli dengan harga Pertamax. Dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patra Niaga, tersangka RS melakukan pembayaran untuk RON 92 Pertamax, padahal sebenarnya hanya membeli RON 90 Pertalite atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di storage depot untuk menjadi RON 92, demikian bunyi keterangan Kejagung. Dilansir Selasa, 25 Februari 2025. Dan hal tersebut tidak diperbolehkan, imbuh keterangan itu. Dalam perkara ini, ada 6 tersangka lain yang turut ditetapkan. Mereka adalah Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, Yoki Firnandi, YF, SDS selaku Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina International dan AP selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina International. Untuk dapat memperoleh harga tinggi pada saat syarat belum terpenuhi dan mendapatkan persetujuan dari tersangka SDS untuk impor minyak mentah dan dari tersangka RS untuk produk kilang. Dalam pengadaan produk kilang yang dilakukan oleh PT Pertamina Patra Niaga, tersangka RS melakukan pembelian atau pembayaran untuk RON 92. Padahal sebenarnya yang dibeli adalah RON 90 atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di depo untuk menjadi RON 92 dan hal tersebut tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan ketentuan yang ada. Pada saat telah dilakukan pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang, diperoleh fakta adanya markup kontrak shipping atau pengiriman yang dilakukan oleh tersangka JF selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, sehingga negara mengeluarkan fee sebesar 13 sampai dengan 15% secara melawan hukum, sehingga tersangka MKAR mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pertalite dioplos jadi Pertamax, untung 193,7 triliun rupiah. Kejaksaan Agung, Kejagung, menetapkan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Rifasiahaan, RS, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama, KKKS, tahun 2018 hingga 2023. Melansir keterangan Kejagung, PT Pertamina Patra Niaga diduga membeli Pertalite untuk kemudian diblending menjadi Pertamax. Namun, pada saat pembelian, Pertalite tersebut dibeli dengan harga Pertamax. Dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patra Niaga,
tersangka RS melakukan pembayaran untuk RON 92 Pertamax, padahal sebenarnya hanya membeli RON 90 Pertalite atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di storage depot untuk menjadi RON 92. Demikian bunyi keterangan Kejagung. Dilansir Selasa, 25 Februari 2025. Dalam perkara ini, ada 6 tersangka lain yang turut ditetapkan. Mereka adalah Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, Yoki Firnandi, YF, SDS selaku Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina International, dan AP selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina International. Lalu, Mkar selaku Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa, DW selaku Komisaris PT Navigator Katulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim, dan GRJ selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak. Rifa Siahaan bersama SDS dan AP memenangkan MUT broker minyak mentah dan produk kilang yang diduga dilakukan secara melawan hukum. Sementara itu, tersangka DM dan GRJ melakukan komunikasi dengan tersangka AP untuk memperoleh harga tinggi, spot, pada saat syarat belum terpenuhi dan mendapatkan persetujuan dari SDS untuk impor produk kilang. Dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patra Niaga, Rifa kemudian melakukan pembelian untuk produk Pertamax, RON 92. Padahal sebenarnya, hanya membeli Pertalite, RON 90 atau lebih rendah. Kemudian, Pertalite tersebut di-blending di storage depot untuk menjadi RON 92. Padahal, hal tersebut tidak diperbolehkan. Akibat adanya beberapa perbuatan melawan hukum tersebut, telah mengakibatkan adanya kerugian negara sekitar Rp193,7 triliun. Tersangka RS, SDS, dan AP memenangkan demut atau broker minyak mentah dan produk kilang secara melawan hukum. Yang kedua, tersangka DM dan GRJ melakukan komunikasi dengan tersangka AP untuk dapat memperoleh harga tinggi pada saat syarat belum terpenuhi dan mendapatkan persetujuan dari tersangka SDS untuk impor minyak mentah dan dari tersangka RS untuk produk kilang. Dalam pengadaan produk kilang yang dilakukan oleh PT Pertamina Patra Niaga, tersangka RS melakukan pembelian atau pembayaran untuk RON 92. Padahal sebenarnya yang dibeli adalah RON 90 atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di depo untuk menjadi RON 92 dan hal tersebut tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan ketentuan yang ada. Pada saat telah dilakukan pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang, diperoleh fakta adanya markup kontrak shipping atau pengiriman yang dilakukan oleh tersangka JF selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, sehingga negara mengeluarkan fee sebesar 13 sampai dengan 15% secara melawan hukum, sehingga tersangka MKAR mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kejaksaan Agung telah selesai menggeledah kantor Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi atau Ditjen Migas, Kementerian SDM di kawasan Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan pada Senin 10 Februari. Dari penggeledahan itu, penyidik membawa 9 kardus bertuliskan arsip Ditjen Migas. Ke-9 kardus tersebut langsung dibawa keluar dari kantor Ditjen Migas, kemudian ditaruh di dalam mobil Kejagung yang diparkir di lobi gedung itu. Namun ketika diminta keterangan soal barang bukti yang dibawa, penyidik pun memilih bungkam. Mereka malah meminta awak media untuk langsung ke kantor Kejagung bila ingin meminta sejumlah keterangan. Untuk itu Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengungkapkan penggeledahan ini terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina. Penggeledahan dilakukan selama hampir 7 jam. Dugaannya ada 4 lantai yang terkena penggeledahan saat itu.
Di sisi lain, salah satu penyidik dicecar pertanyaan oleh awak media. Pihak Kejagung pun enggan menjawab dan salah seorang dari mereka hanya mengatakan bahwa informasi lengkap mengenai penggeledahan hari ini akan langsung disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar di kantornya. Korupsi Pertamina, Kejagung, Patra Niaga beli Pertalite, dioplos jadi Pertamax. Kejaksaan Agung, Kejagung, menetapkan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Rifa Siahaan, RS, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama, KKKS, tahun 2018 hingga 2023. Melansir keterangan Kejagung, PT Pertamina Patra Niaga diduga membeli Pertalite untuk kemudian di-blending menjadi Pertamax. Namun, pada saat pembelian, Pertalite tersebut dibeli dengan harga Pertamax. Dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patra Niaga, tersangka RS melakukan pembayaran untuk RON 92 Pertamax, padahal sebenarnya hanya membeli RON 90 Pertalite atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di storage depot untuk menjadi RON 92, demikian bunyi keterangan Kejagung. Dilansir Selasa, 25 Februari 2025. Dan hal tersebut tidak diperbolehkan, imbuh keterangan itu. Dalam perkara ini, ada 6 tersangka lain yang turut ditetapkan. Mereka adalah Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, Yoki Firnandi, YF, SDS selaku Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina International dan AP selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina International. Untuk dapat memperoleh harga tinggi pada saat syarat belum terpenuhi dan mendapatkan persetujuan dari tersangka SDS untuk impor minyak mentah dan dari tersangka RS untuk produk kilang. Dalam pengadaan produk kilang yang dilakukan oleh PT Pertamina Patra Niaga, tersangka RS melakukan pembelian atau pembayaran untuk RON 92. Padahal sebenarnya yang dibeli adalah RON 90 atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di depo untuk menjadi RON 92 dan hal tersebut tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan ketentuan yang ada. Pada saat telah dilakukan pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang, diperoleh fakta adanya markup kontrak shipping atau pengiriman yang dilakukan oleh tersangka JF selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, sehingga negara mengeluarkan fee sebesar 13 sampai dengan 15% secara melawan hukum, sehingga tersangka MKAR mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pertalite dioplos jadi Pertamax, untung 193,7 triliun rupiah. Kejaksaan Agung, Kejagung, menetapkan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Rifa Siahaan, RS, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama, KKKS, tahun 2018 hingga 2023. Melansir keterangan Kejagung, PT Pertamina Patra Niaga diduga membeli Pertalite untuk kemudian di-blending menjadi Pertamax. Namun, pada saat pembelian, Pertalite tersebut dibeli dengan harga Pertamax. Dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patra Niaga, tersangka RS melakukan pembayaran untuk RON 92 Pertamax, padahal sebenarnya hanya membeli RON 90 Pertalite atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di storage depot untuk menjadi RON 92, demikian bunyi keterangan Kejagung. Dilansir Selasa, 25 Februari 2025.
Dalam perkara ini, ada 6 tersangka lain yang turut ditetapkan. Mereka adalah Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, Yoki Firnandi, YF, SDS selaku Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina International, dan AP selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina International. Lalu, Mkar selaku Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa, DW selaku Komisaris PT Navigator Katulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim, dan GRJ selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak. Rifa Siahaan bersama SDS dan AP memenangkan mood broker minyak mentah dan produk kilang yang diduga dilakukan secara melawan hukum. Sementara itu, tersangka DM dan GRJ melakukan komunikasi dengan tersangka AP untuk memperoleh harga tinggi, spot, pada saat syarat belum terpenuhi dan mendapatkan persetujuan dari SDS untuk impor produk kilang. Dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patra Niaga, Rifa kemudian melakukan pembelian untuk produk Pertamax, RON 92. Padahal sebenarnya, hanya membeli Pertalite, RON 90 atau lebih rendah. Kemudian, Pertalite tersebut di-blending di storage depot untuk menjadi RON 92. Padahal, hal tersebut tidak diperbolehkan. Akibat adanya beberapa perbuatan melawan hukum tersebut, telah mengakibatkan adanya kerugian negara sekitar 193,7 triliun rupiah. Tersangka RS, SDS, dan AP memenangkan demut atau broker minyak mentah dan produk kilang secara melawan hukum. Yang kedua, tersangka DM dan GRJ melakukan komunikasi dengan tersangka AP untuk dapat memperoleh harga tinggi pada saat syarat belum terpenuhi dan mendapatkan persetujuan dari tersangka SDS untuk impor minyak mentah dan dari tersangka RS untuk produk kilang. Dalam pengadaan produk kilang yang dilakukan oleh PT Pertamina Patra Niaga, tersangka RS melakukan pembelian atau pembayaran untuk RON 92. Padahal sebenarnya yang dibeli adalah RON 90 atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di depo untuk menjadi RON 92 dan hal tersebut tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan ketentuan yang ada. Pada saat telah dilakukan pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang, diperoleh fakta adanya markup kontrak shipping atau pengiriman yang dilakukan oleh tersangka YF selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, sehingga negara mengeluarkan fee sebesar 13 sampai dengan 15% secara melawan hukum, sehingga tersangka MKAR mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kejaksaan Agung telah selesai menggeledah kantor Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi atau Ditjen Migas, Kementerian SDM di kawasan Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan pada Senin 10 Februari. Dari penggeledahan itu, penyidik membawa 9 kardus bertuliskan arsip Ditjen Migas. Ke-9 kardus tersebut langsung dibawa keluar dari kantor Ditjen Migas, kemudian ditaruh di dalam mobil Kejagung yang diparkir di lobi gedung itu. Namun ketika diminta keterangan soal barang bukti yang dibawa, penyidik pun memilih bungkam. Mereka malah meminta awak media untuk langsung ke kantor Kejagung bila ingin meminta sejumlah keterangan. Untuk itu Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengungkapkan penggeledahan ini terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina. Penggeledahan dilakukan selama hampir 7 jam. Dugaannya ada 4 lantai yang terkena penggeledahan saat itu. Di sisi lain, salah satu penyidik dicecar pertanyaan oleh awak media. Pihak Kejagung pun enggan menjawab dan salah seorang dari mereka hanya mengatakan bahwa informasi lengkap mengenai penggeledahan hari ini akan langsung disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar di kantornya.
korupsi Pertamina, Kejagung, Patra Niaga beli Pertalite, dioplos jadi Pertamax. Kejaksaan Agung, Kejagung, menetapkan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Rifa Siahaan, RS, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama, KKKS, tahun 2018 hingga 2023. Melansir keterangan Kejagung, PT Pertamina Patra Niaga diduga membeli Pertalite untuk kemudian di-blending menjadi Pertamax. Namun, pada saat pembelian, Pertalite tersebut dibeli dengan harga Pertamax. Dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patra Niaga, tersangka RS melakukan pembayaran untuk RON 92 Pertamax, padahal sebenarnya hanya membeli RON 90 Pertalite atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di storage depot untuk menjadi RON 92. Demikian bunyi keterangan Kejagung. Dilansir Selasa, 25 Februari 2025. Dan hal tersebut tidak diperbolehkan, imbuh keterangan itu. Dalam perkara ini, ada 6 tersangka lain yang turut ditetapkan. Mereka adalah Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, Yoki Firnandi, YF, SDS selaku Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina International dan AP selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina International. Untuk dapat memperoleh harga tinggi pada saat syarat belum terpenuhi dan mendapatkan persetujuan dari tersangka SDS untuk impor minyak mentah dan dari tersangka RS untuk produk kilang. Dalam pengadaan produk kilang yang dilakukan oleh PT Pertamina Patra Niaga, tersangka RS melakukan pembelian atau pembayaran untuk RON 92. Padahal sebenarnya yang dibeli adalah RON 90 atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di depo untuk menjadi RON 92 dan hal tersebut tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan ketentuan yang ada. Pada saat telah dilakukan pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang, diperoleh fakta adanya markup kontrak shipping atau pengiriman yang dilakukan oleh tersangka JF selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, sehingga negara mengeluarkan fee sebesar 13 sampai dengan 15% secara melawan hukum, sehingga tersangka MKAR mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pertalite dioplos jadi Pertamax, untung Rp193,7 triliun. Kejaksaan Agung, Kejagung, menetapkan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Rifa Siahaan, RS, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama, KKKS, tahun 2018 hingga 2023. Melansir keterangan Kejagung, PT Pertamina Patra Niaga diduga membeli Pertalite untuk kemudian di-blending menjadi Pertamax. Namun, pada saat pembelian, Pertalite tersebut dibeli dengan harga Pertamax. Dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patra Niaga, tersangka RS melakukan pembayaran untuk RON 92 Pertamax, padahal sebenarnya hanya membeli RON 90 Pertalite atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di storage depot untuk menjadi RON 92. Demikian bunyi keterangan Kejagung. Dilansir Selasa, 25 Februari 2025. Dalam perkara ini, ada 6 tersangka lain yang turut ditetapkan. Mereka adalah Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, Yoki Firnandi, YF, SDS selaku Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina International, dan AP selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina International. Lalu, Mkar selaku Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa,
DW selaku Komisaris PT Navigator Katulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim, dan GRJ selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak. Rifa Siahaan bersama SDS dan AP memenangkan MUT broker minyak mentah dan produk kilang yang diduga dilakukan secara melawan hukum. Sementara itu, tersangka DM dan GRJ melakukan komunikasi dengan tersangka AP untuk memperoleh harga tinggi, spot, pada saat syarat belum terpenuhi dan mendapatkan persetujuan dari SDS untuk impor produk kilang. Dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patra Niaga, Rifa kemudian melakukan pembelian untuk produk Pertamax, RON 92. Padahal sebenarnya, hanya membeli Pertalite, RON 90 atau lebih rendah. Kemudian, Pertalite tersebut di-blending di storage depot untuk menjadi RON 92. Padahal, hal tersebut tidak diperbolehkan. Akibat adanya beberapa perbuatan melawan hukum tersebut, telah mengakibatkan adanya kerugian negara sekitar Rp193,7 triliun. Tersangka RS, SDS, dan AP memenangkan demut atau broker minyak mentah dan produk kilang secara melawan hukum. Yang kedua, tersangka DM dan GRJ melakukan komunikasi dengan tersangka AP untuk dapat memperoleh harga tinggi pada saat syarat belum terpenuhi dan mendapatkan persetujuan dari tersangka SDS untuk impor minyak mentah dan dari tersangka RS untuk produk kilang. Dalam pengadaan produk kilang yang dilakukan oleh PT Pertamina Patra Niaga, tersangka RS melakukan pembelian atau pembayaran untuk RON 92. Padahal sebenarnya yang dibeli adalah RON 90 atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di depo untuk menjadi RON 92 dan hal tersebut tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan ketentuan yang ada. Pada saat telah dilakukan pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang, diperoleh fakta adanya markup kontrak shipping atau pengiriman yang dilakukan oleh tersangka JF selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, sehingga negara mengeluarkan fee sebesar 13 sampai dengan 15% secara melawan hukum, sehingga tersangka MKAR mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kejaksaan Agung telah selesai menggeledah kantor Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi atau Ditjen Migas, Kementerian SDM di kawasan Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan pada Senin 10 Februari. Dari penggeledahan itu, penyidik membawa 9 kardus bertuliskan arsip Ditjen Migas. Ke-9 kardus tersebut langsung dibawa keluar dari kantor Ditjen Migas, kemudian ditaruh di dalam mobil Kejagung yang diparkir di lobi gedung itu. Namun ketika diminta keterangan soal barang bukti yang dibawa, penyidik pun memilih bungkam. Mereka malah meminta awak media untuk langsung ke kantor Kejagung bila ingin meminta sejumlah keterangan. Untuk itu Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengungkapkan penggeledahan ini terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina. Penggeledahan dilakukan selama hampir 7 jam. Dugaannya ada 4 lantai yang terkena penggeledahan saat itu. Di sisi lain, salah satu penyidik dicecar pertanyaan oleh awak media. Pihak Kejagung pun enggan menjawab dan salah seorang dari mereka hanya mengatakan bahwa informasi lengkap mengenai penggeledahan hari ini akan langsung disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar di kantornya. Korupsi Pertamina, Kejagung, Patra Niaga beli Pertalite, dioplos jadi Pertamax. Kejaksaan Agung, Kejagung, menetapkan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Rifa Siahaan, RS,
sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor kerjasama (KKKS) tahun 2018 hingga 2023. Melansir keterangan Kejagung, PT Pertamina Patraniaga diduga membeli Pertalite untuk kemudian di-blending menjadi Pertamax. Namun, pada saat pembelian, Pertalite tersebut dibeli dengan harga Pertamax. Dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patraniaga, tersangka RS melakukan pembayaran untuk RON 92 Pertamax, padahal sebenarnya hanya membeli RON 90 Pertalite atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di storage depot untuk menjadi RON 92. Demikian bunyi keterangan Kejagung. Dilansir Selasa, 25 Februari 2025. Dan hal tersebut tidak diperbolehkan, imbuh keterangan itu. Dalam perkara ini, ada 6 tersangka lain yang turut ditetapkan. Mereka adalah Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, Yoki Firnandi, YF, SDS selaku Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina International dan AP selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina International. Untuk dapat memperoleh harga tinggi pada saat syarat belum terpenuhi dan mendapatkan persetujuan dari tersangka SDS untuk impor minyak mentah dan dari tersangka RS untuk produk kilang. Dalam pengadaan produk kilang yang dilakukan oleh PT Pertamina Patraniaga, tersangka RS melakukan pembelian atau pembayaran untuk RON 92. Padahal sebenarnya yang dibeli adalah RON 90 atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di depo untuk menjadi RON 92 dan hal tersebut tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan ketentuan yang ada. Pada saat telah dilakukan pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang, diperoleh fakta adanya markup kontrak shipping atau pengiriman yang dilakukan oleh tersangka JF selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, sehingga negara mengeluarkan fee sebesar 13 sampai dengan 15% secara melawan hukum, sehingga tersangka MKAR mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pertalite dioplos jadi Pertamax, untung Rp193,7 triliun. Kejaksaan Agung, Kejagung, menetapkan Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifasiahaan, RS, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor kerjasama, KKKS, tahun 2018 hingga 2023. Melansir keterangan Kejagung, PT Pertamina Patraniaga diduga membeli Pertalite untuk kemudian di-blending menjadi Pertamax. Namun, pada saat pembelian, Pertalite tersebut dibeli dengan harga Pertamax. Dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patraniaga, tersangka RS melakukan pembayaran untuk RON 92 Pertamax, padahal sebenarnya hanya membeli RON 90 Pertalite atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di storage depot untuk menjadi RON 92. Demikian bunyi keterangan Kejagung. Dilansir Selasa, 25 Februari 2025. Dalam perkara ini, ada 6 tersangka lain yang turut ditetapkan. Mereka adalah Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, Yoki Firnandi, YF, SDS selaku Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina International, dan AP selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina International. Lalu, Mkar selaku Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa, DW selaku Komisaris PT Navigator Katulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim, dan GRJ selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak. Rifasiahaan bersama SDS dan AP memenangkan mood broker minyak mentah dan produk kilang yang diduga dilakukan secara melawan hukum. Sementara itu,
tersangka DM dan GRJ melakukan komunikasi dengan tersangka AP untuk memperoleh harga tinggi, spot, pada saat syarat belum terpenuhi dan mendapatkan persetujuan dari SDS untuk impor produk kilang. Dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patraniaga, Rifa kemudian melakukan pembelian untuk produk Pertamax, RON 92. Padahal sebenarnya, hanya membeli Pertalite, RON 90 atau lebih rendah. Kemudian, Pertalite tersebut di-blending di storage depot untuk menjadi RON 92. Padahal, hal tersebut tidak diperbolehkan. Akibat adanya beberapa perbuatan melawan hukum tersebut, telah mengakibatkan adanya kerugian negara sekitar Rp193,7 triliun. Tersangka RS, SDS, dan AP memenangkan demut atau broker minyak mentah dan produk kilang secara melawan hukum. Yang kedua, tersangka DM dan GRJ melakukan komunikasi dengan tersangka AP untuk dapat memperoleh harga tinggi pada saat syarat belum terpenuhi dan mendapatkan persetujuan dari tersangka SDS untuk impor minyak mentah dan dari tersangka RS untuk produk kilang. Dalam pengadaan produk kilang yang dilakukan oleh PT Pertamina Patraniaga, tersangka RS melakukan pembelian atau pembayaran untuk RON 92. Padahal sebenarnya yang dibeli adalah RON 90 atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di depo untuk menjadi RON 92 dan hal tersebut tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan ketentuan yang ada. Pada saat telah dilakukan pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang, diperoleh fakta adanya markup kontrak shipping atau pengiriman yang dilakukan oleh tersangka JF selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, sehingga negara mengeluarkan fee sebesar 13 sampai dengan 15% secara melawan hukum, sehingga tersangka MKAR mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kejaksaan Agung telah selesai menggeledah kantor Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi atau Ditjen Migas, Kementerian SDM di kawasan Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan pada Senin 10 Februari. Dari penggeledahan itu, penyidik membawa 9 kardus bertuliskan arsip Ditjen Migas. Ke-9 kardus tersebut langsung dibawa keluar dari kantor Ditjen Migas, kemudian ditaruh di dalam mobil Kejagung yang diparkir di lobi gedung itu. Namun ketika diminta keterangan soal barang bukti yang dibawa, penyidik pun memilih bungkam. Mereka malah meminta awak media untuk langsung ke kantor Kejagung bila ingin meminta sejumlah keterangan. Untuk itu Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengungkapkan penggeledahan ini terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina. Penggeledahan dilakukan selama hampir 7 jam. Dugaannya ada 4 lantai yang terkena penggeledahan saat itu. Di sisi lain, salah satu penyidik dicecar pertanyaan oleh awak media. Pihak Kejagung pun enggan menjawab dan salah seorang dari mereka hanya mengatakan bahwa informasi lengkap mengenai penggeledahan hari ini akan langsung disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar di kantornya. Korupsi Pertamina, Kejagung, Patraniaga beli Pertalite, dioplos jadi Pertamax. Kejaksaan Agung, Kejagung, menetapkan Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan, RS, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama, KKKS, tahun 2018 hingga 2023. Melansir keterangan Kejagung, PT Pertamina Patraniaga diduga membeli Pertalite untuk kemudian di-blending menjadi Pertamax.
Namun, pada saat pembelian, Pertalite tersebut dibeli dengan harga Pertamax. Dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patraniaga, tersangka RS melakukan pembayaran untuk RON 92 Pertamax, padahal sebenarnya hanya membeli RON 90 Pertalite atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di storage depot untuk menjadi RON 92. Demikian bunyi keterangan Kejagung. Dilansir Selasa, 25 Februari 2025. Dan hal tersebut tidak diperbolehkan, imbuh keterangan itu. Dalam perkara ini, ada 6 tersangka lain yang turut ditetapkan. Mereka adalah Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, Yoki Firnandi, YF, SDS selaku Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina International dan AP selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina International. Untuk dapat memperoleh harga tinggi pada saat syarat belum terpenuhi dan mendapatkan persetujuan dari tersangka SDS untuk impor minyak mentah dan dari tersangka RS untuk produk kilang. Dalam pengadaan produk kilang yang dilakukan oleh PT Pertamina Patraniaga, tersangka RS melakukan pembelian atau pembayaran untuk RON 92. Padahal sebenarnya yang dibeli adalah RON 90 atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di depo untuk menjadi RON 92 dan hal tersebut tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan ketentuan yang ada. Pada saat telah dilakukan pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang, diperoleh fakta adanya markup kontrak shipping atau pengiriman yang dilakukan oleh tersangka JF selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, sehingga negara mengeluarkan fee sebesar 13 sampai dengan 15% secara melawan hukum, sehingga tersangka MKAR mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pertalite dioplos jadi Pertamax, untung Rp193,7 triliun. Kejaksaan Agung, Kejagung, menetapkan Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan, RS, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama, KKKS, tahun 2018 hingga 2023. Melansir keterangan Kejagung, PT Pertamina Patraniaga diduga membeli Pertalite untuk kemudian diblending menjadi Pertamax. Namun, pada saat pembelian, Pertalite tersebut dibeli dengan harga Pertamax. Dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patraniaga, tersangka RS melakukan pembayaran untuk RON 92 Pertamax, padahal sebenarnya hanya membeli RON 90 Pertalite atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di storage depot untuk menjadi RON 92. Demikian bunyi keterangan Kejagung. Dilansir Selasa, 25 Februari 2025. Dalam perkara ini, ada 6 tersangka lain yang turut ditetapkan. Mereka adalah Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, Yoki Firnandi, YF, SDS selaku Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina International, dan AP selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina International. Lalu, Mkar selaku Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa, DW selaku Komisaris PT Navigator Katulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim, dan GRJ selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak. Rifa Siahaan bersama SDS dan AP memenangkan mood broker minyak mentah dan produk kilang yang diduga dilakukan secara melawan hukum. Sementara itu, tersangka DM dan GRJ melakukan komunikasi dengan tersangka AP untuk memperoleh harga tinggi, spot, pada saat syarat belum terpenuhi dan mendapatkan persetujuan dari SDS untuk impor produk kilang. Dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patraniaga, Rifa kemudian melakukan pembelian untuk produk Pertamax, RON 92. Padahal sebenarnya,
hanya membeli Pertalite RON 90 atau lebih rendah. Kemudian, Pertalite tersebut di-blending di storage depot untuk menjadi RON 92. Padahal, hal tersebut tidak diperbolehkan. Akibat adanya beberapa perbuatan melawan hukum tersebut, telah mengakibatkan adanya kerugian negara sekitar Rp193,7 triliun. Tersangka RS, SDS, dan AP memenangkan demut atau broker minyak mentah dan produk kilang secara melawan hukum. Yang kedua, tersangka DM dan GRJ melakukan komunikasi dengan tersangka AP untuk dapat memperoleh harga tinggi pada saat syarat belum terpenuhi dan mendapatkan persetujuan dari tersangka SDS untuk impor minyak mentah dan dari tersangka RS untuk produk kilang. Dalam pengadaan produk kilang yang dilakukan oleh PT Pertamina Patraniaga, tersangka RS melakukan pembelian atau pembayaran untuk RON 92. Padahal sebenarnya yang dibeli adalah RON 90 atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di depo untuk menjadi RON 92 dan hal tersebut tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan ketentuan yang ada. Pada saat telah dilakukan pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang, diperoleh fakta adanya markup kontrak shipping atau pengiriman yang dilakukan oleh tersangka JF selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, sehingga negara mengeluarkan fee sebesar 13 sampai dengan 15% secara melawan hukum, sehingga tersangka MKAR mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kejaksaan Agung telah selesai menggeledah kantor Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi atau Ditjen Migas, Kementerian SDM di kawasan Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan pada Senin 10 Februari. Dari penggeledahan itu, penyidik membawa 9 kardus bertuliskan arsip Ditjen Migas. Ke-9 kardus tersebut langsung dibawa keluar dari kantor Ditjen Migas, kemudian ditaruh di dalam mobil Kejagung yang diparkir di lobi gedung itu. Namun ketika diminta keterangan soal barang bukti yang dibawa, penyidik pun memilih bungkam. Mereka malah meminta awak media untuk langsung ke kantor Kejagung bila ingin meminta sejumlah keterangan. Untuk itu Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengungkapkan penggeledahan ini terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina. Penggeledahan dilakukan selama hampir 7 jam. Dugaannya ada 4 lantai yang terkena penggeledahan saat itu. Di sisi lain, salah satu penyidik dicecar pertanyaan oleh awak media. Pihak Kejagung pun enggan menjawab dan salah seorang dari mereka hanya mengatakan bahwa informasi lengkap mengenai penggeledahan hari ini akan langsung disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar di kantornya. Korupsi Pertamina, Kejagung, Patraniaga beli Pertalite, dioplos jadi Pertamax. Kejaksaan Agung, Kejagung, menetapkan Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifasiahaan, RS, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama, KKKS, tahun 2018 hingga 2023. Melansir keterangan Kejagung, PT Pertamina Patraniaga diduga membeli Pertalite untuk kemudian di-blending menjadi Pertamax. Namun, pada saat pembelian, Pertalite tersebut dibeli dengan harga Pertamax. Dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patraniaga, tersangka RS melakukan pembayaran untuk RON 92 Pertamax, padahal sebenarnya hanya membeli RON 90 Pertalite
atau lebih rendah kemudian dilakukan blending di storage depot untuk menjadi RON 92, demikian bunyi keterangan Kejagung. Dilansir Selasa, 25 Februari 2025. Dan hal tersebut tidak diperbolehkan, imbuh keterangan itu. Dalam perkara ini, ada 6 tersangka lain yang turut ditetapkan. Mereka adalah Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, Yoki Firnandi, YF Kesdia selaku Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina International dan AP selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina International. Untuk dapat memperoleh harga tinggi pada saat syarat belum terpenuhi dan mendapatkan persetujuan dari tersangka SDS untuk impor minyak mentah dan dari tersangka RS untuk produk kilang. Dalam pengadaan produk kilang yang dilakukan oleh PT Pertamina Patra Niaga, tersangka RS melakukan pembelian atau pembayaran untuk RON 92. Padahal sebenarnya yang dibeli adalah RON 90 atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di depo untuk menjadi RON 92 dan hal tersebut tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan ketentuan yang ada. Pada saat telah dilakukan pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang, diperoleh fakta adanya markup kontrak shipping atau pengiriman yang dilakukan oleh tersangka JF selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, sehingga negara mengeluarkan fee sebesar 13 sampai dengan 15% secara melawan hukum, sehingga tersangka MKAR mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pertalite dioplos jadi Pertamax, untung Rp193,7 triliun. Kejaksaan Agung, Kejagung, menetapkan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Rifa Siahaan, RS, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama, KKKS, tahun 2018 hingga 2023. Melansir keterangan Kejagung, PT Pertamina Patra Niaga diduga membeli Pertalite untuk kemudian diblending menjadi Pertamax. Namun, pada saat pembelian, Pertalite tersebut dibeli dengan harga Pertamax. Dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patra Niaga, tersangka RS melakukan pembayaran untuk RON 92 Pertamax, padahal sebenarnya hanya membeli RON 90 Pertalite atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di storage depot untuk menjadi RON 92, demikian bunyi keterangan Kejagung. Dilansir Selasa, 25 Februari 2025. Dalam perkara ini, ada 6 tersangka lain yang turut ditetapkan. Mereka adalah Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, Yoki Firnandi, YF Kesdia selaku Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina International, dan AP selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina International. Lalu, Mkar selaku Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa, DW selaku Komisaris PT Navigator Katulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim, dan GRJ selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak.